Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 471, Pendekar Pedang Debu Merah pasti akan kalah. Yun Hao menyetujui pertaruhan ini. Kerumunan mendidih dalam sekejap. Meskipun di lapangan batu sumber kota Tiambao, perjudian di atas batu terjadi setiap hari. Tetapi dalam batu judi hari ini, batu sumber yang dihabiskan oleh pria gemuk itu menghabiskan 130.000 kristal roh untuk ditawar oleh Xia Yi hanya dapat dianggap sebagai sebagian kecil. Chip Pendekar Pedang Debu Merah adalah pedang terbang kelas atas dengan pedang cicang prajurit ilahi Zhengwo dari kerajaan kuno Xia Besar. Chip Pangeran Xia Yi adalah sepotong cabang hijau zamrud dari pohon ilahi Tongtian, yang dapat menyempurnakan esensi-esensi ilahi Tongtian. Kedua hal ini tak ternilai harganya. Dapat dikatakan bahwa sejak berdirinya kota keluarga Su Tiambao, telah ada batu judi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi taruhan antara Pendekar Pedang Hong Chen dan Pangeran Xia Yi jelas merupakan taruhan terbesar dalam sejarah. Intinya adalah, kedua belah pihak yang membuat taruhan sebesar itu, di pihak Pangeran Xia Yi, hanyalah Wu Wang yang telah menyentuh level divisi sumber. Di pihak Pendekar Pedang Debu Merah, dia secara pribadi berakhir. Tetapi, Pendekar Pedang Debu Merah, apakah dia benar-benar tahu bagaimana menggunakan teknik sumber? Bahkan jika dia bisa, berapa banyak kemampuan yang bisa dia miliki? Semua orang dalam keadaan sangat terkejut. Pria gendut itu menyilangkan tangannya di pinggul dan tertawa. Kali ini pemenang diputuskan, dan yang kalah akan menunggu untuk menangis nanti. Xia Yi tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Su, saya mendengar bahwa rumah abadi mabuk di kota Tiambao memiliki makanan lezat dan minuman spiritual yang sangat terkenal, dan kita akan pergi ke rumah abadi mabuk untuk merayakannya nanti." Pria gemuk, "Tidak masalah, tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu, ayo makan dan minum, hahaha." Wu Wangxiong memandang Yun Hao dengan semangat tinggi, dan berkata, "Katakan, bagaimana kamu ingin bertaruh?" "Yun Hao, kamu bebas." Wu Wang segera menatap Xia Yi. Dia tidak bisa melakukan hal yang begitu penting. Xia Yi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Kemudian dalam 1 jam, kalian berdua akan mencari batu sumber di lapangan batu sumber, dan melihat siapa yang mengetahui bahwa batu sumber itu lebih berharga, dan kamu akan menang. Jika salah satu dari mereka gagal menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, itu kalah. Aturannya sederhana. Selain itu, di depan semua orang di lapangan batu sumber, semuanya adil, dan tidak ada yang mau melakukan apa-apa. Pendekar Pedang Debu Merah, apakah Anda keberatan? Jika Anda memilikinya, segera katakan, jangan menunggu waktu untuk membagi pemenang dan pecundang, dan temukan segala macam alasan untuk membayar hutang." "Yun Hao, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan." Pria gendut itu menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Aku akan mengatur waktunya, mulai." Wu Wang segera berangkat dan mulai mencari batu sumber di alun-alun batu sumber. Di belakangnya, diikuti oleh sekelompok besar orang. Su Yao memandang Yun Hao, "Saudara Hong Chen, mulailah. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan dia tidak berdaya untuk mengubah apapun." Yun Hao mengangguk dan mulai bertindak, mencari batu sumber untuk bertaruh, dan demikian pula, di belakangnya, ada juga sekelompok besar orang. Yun Hao berjalan melewati satu demi satu kios batu sumber. Jika Anda melihat bunga-bunganya, berjalan-jalan santai. Di sisi lain, di sisi Wu Wang, dia berhenti di depan kios batu sumber, melihat dan menyentuh, dan terkadang menggunakan tangannya untuk menyegel dan melakukan teknik sumber untuk mengidentifikasi dan menilai lebih lanjut. Jika dia menemukan batu sumber yang bagus, dia akan mengambilnya. Waktunya hampir habis, dan kemudian pilih yang terbaik dari batu sumber ini, dan dengan demikian, itu juga dapat mencegah Pendekar Pedang Debu Merah mencuri hasilnya. Tetapi dia menjaganya, mencegah Pendekar Pedang Debu Merah mengambil batu sumber yang telah dia identifikasi. "Pangeran, Anda dapat yakin, di mana Pendekar Pedang Debu Merah ini tampaknya mengetahui sedikit seni sumber? Bahkan Source Ground Master tidak akan dapat mengidentifikasi Source Stone ini dengan sekilas. Pertaruhan besar ini, Pangeran telah menang. Selamat kepada Pangeran karena telah menerima pedang terbang kelas atas." Pendekar Pedang Hong Chen ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya sombong, dia pantas tidak beruntung. Mendengarkan pujian dari orang-orang di bawah komandonya,
suasana hati Xia Yi sedikit berkibar. Ini perasaan yang luar biasa. Sehari sebelum kemarin, di Monumen Wendao, dia meninggalkan namanya. Meskipun dia gagal mencapai puncak, tetapi dia juga menjadi yang kedua. Ketika suasana hatinya berada di puncak awan, pendekar pedang Hong Chen langsung naik ke puncak Monumen Wendao, dan memukulinya dari atas awan, menghadap ke tanah, menggosok dengan keras. Kemarin, di bengkel pengecoran pedang, dia membawa Lu Yue dari Sekte Pedang Dahe untuk mendapatkan pedang terbang. Dia berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan senjata tertinggi. Tetapi pada akhirnya jatuh ke tangan pendekar pedang Hong Chen, dan Lu Yue juga dibunuh oleh pendekar pedang Hong Chen di depannya, membuatnya kehilangan muka lagi. 2 hari berturut-turut, keadaan, pikirannya, yang telah dipukul oleh pendekar pedang debu merah, akan hancur. Untungnya, saya akhirnya bisa mengangkat alis saya hari ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat berterima kasih kepada pria gendut itu. Pria gendut itu menggunakan kristal rohnya untuk menunjukkan kekayaannya, dan dalam proses penawaran, dia menggertak pendekar pedang Hong Chen lagi dan lagi. Dan kemudian, jika bukan karena proposal tiba-tiba pria gendut itu untuk bertaruh di batu, tidak akan ada adegan saat ini. Kakak Su, kamu adalah orang yang diberkati. Xia Yi menghela nafas dengan tulus. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku berharap berkahku selalu bisa membawa keberuntungan bagi pangeran. Mari kita bergabung, hahaha, tak terkalahkan di dunia. Sesaat, dalam waktu, berita tentang taruhan yang menghancurkan bumi antara pendekar pedang debu merah dan Pangeran Xia Yi menarik semakin banyak orang ke lapangan batu sumber. Di antara mereka, ada banyak master sumber veteran yang bergegas ke kota Tiambao karena konferensi batu sumber. Bahkan Su Haiming, kepala keluarga Su, terkejut. Setelah Su Haiming tiba, Su Yao buru-buru melaporkan masalah ini dengan jujur. Dengarkan. Su Haiming marah, menatap pria gemuk itu, dia menyesalinya sekarang, dia seharusnya tidak membantu pria gemuk kecil ini untuk melewati malapetaka, ini adalah menyinggung pendekar pedang Hong Chen sampai mati. Antara pendekar pedang debu merah dan Xia Yi, yang mewakili keluarga kerajaan Xia Agung, keluarga Su hanya dapat memilih pendekar pedang debu merah. Karena, Su Haiming tahu betul bahwa di mata keluarga kerajaan Xia besar, kota Tiambao tidak pernah bisa mentolerirnya. Tapi pria gemuk kecil yang baru saja mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya ini tidak mengerti apa-apa. Dia hanya karakter nakal. Kepala keluarga, kamu tidak perlu melihatku dengan tatapan seperti ini. Pria gemuk yang aku lakukan dengan benar, duduk tegak, jujur, tegak, tidak pernah takut akan ancaman. Pria gemuk, aku sudah takut sejak aku masih kecil. Kata pria gendut itu dengan serius. Su Haiming, keluarga itu tidak beruntung, keluarga itu tidak beruntung. Setengah jam kemudian, Yun Hao datang ke kios batu sumber. Di kios batu sumber ini, ada batu abu-abu setinggi manusia. Di atas batu itu, ada 5 kata yang tertulis di kios Lao Wang Yuanxi. Jelas, nama keluarga pemilik kios adalah Wang. Bocah Hong Chen, kamu ada di kiosku, pilih sesegera mungkin, dan batu sumber yang dipilih akan diberikan kepadamu olehku. Kata pemilik warung dengan antusias. Kemudian, Wu Wang, yang telah memanen lusinan batu sumber, berjalan dengan wajah bangga. Hahaha, kamu tidak tahu apa-apa tentang batu sumber, kamu ditakdirkan. Lihat Anda menyedihkan, saya dengan ramah memberitahu Anda bahwa Anda tidak harus memilih di kios ini. Saya telah melihatnya, dan batu sumber dari kios ini semuanya adalah sisa-sisa. Aku tidak akan membuang waktu di sini bersamamu, aku akan membuka batu, hahaha. Setelah ejekan, Wu Wang segera pergi untuk membuka batu itu. Lagi pula, waktu batu judi ini agak tegang, hanya ada 1 jam, dan sekarang setengah jam telah berlalu. Pembukaan batu adalah pekerjaan teknis, dan butuh waktu. Anda hanya bisa menang jika Anda menyelesaikan pembukaan dalam waktu yang ditentukan. Tunggu Wu Wang pergi. Yun Hao memandang pemilik kios, Lao Wang, dan berkata, "Papa nama ini, pinjamkan aku 1." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang, pendekar pedang debu merah benar-benar memilih batu yang setinggi manusia. Batu, ini murni batu biasa yang tidak bisa lagi biasa, dan itu hanya papan nama kios batu sumber Lao Wang. 1 kristal roh dapat membeli beberapa gunung yang terbuat dari batu-batu ini. Wang tua, yang bingung, anak laki-laki Hong Chen, apakah kamu bercanda? Yun Hao berkata dengan ringan, saya akan memilih batu sumber ini. Semua orang,
lagi-lagi tidak bisa berkata-kata. Pendekar pedang debu merah benar-benar mengatakan bahwa batu yang pecah ini adalah batu sumbernya. Benar saja, dia tidak tahu apa-apa tentang batu sumber. Pada saat ini, satu hal telah ditentukan di hati semua orang. Akhir dari pertaruhan yang menghancurkan bumi ini tidak memiliki ketegangan. Pendekar pedang debu merah pasti kalah. Bab 472, sebuah batu, pengembalian. Wu Wang mengambil batu sumber yang dipilih dan kembali ke wajah Xia Yi. Pangeran, aku sudah memilih. Wu Wang memberi hormat, dengan sedikit kegembiraan dalam ekspresinya, dan dia ingin memamerkan keahliannya dan pamer. Xia Yi juga menantikannya. Ini adalah kesempatan untuk menamparkan wajah pendekar pedang itu, dan yang lebih penting, akan segera ada pedang terbang dengan tingkat tertinggi di tanah. Keluarga kerajaan Xia besar telah kehilangan pedang Cang Merah, prajurit Dewa Zhengguo. Jika dia bisa kembali dengan senjata kelas atas, maka kenaikannya ke tahta di masa depan hampir pasti. Mari kita mulai, Xia Yi memerintahkan. Tunggu, pria gendut itu buru-buru berteriak. Wu Wang memandang pria gendut itu dan berkata, saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Su. Pria gemuk, batu sumber apa yang kamu pilih? Wu Wang, di seluruh lapangan batu sumber, tidak ada batu sumber yang ditempatkan di kios yang melibatkan aura bencana, jadi batu sumber yang saya pilih dapat dikatakan sebagai batu sumber teratas di bawah batu sumber bencana. Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya dapat menemukan harta langka dari dalam. Bahkan jika pendekar pedang debu merah itu mendapatkan keberuntungan besar, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawanku 100%. Pria gendut itu terkekeh di dalam hatinya. Terburuk. Faktor penting diabaikan. Bahkan jika saudara yang baik Yun Hao adalah master sumber, tidak ada batu sumber bencana di kios di alun-alun batu sumber ini. Yun Hao mungkin tidak dapat menemukan batu sumber yang lebih baik daripada Wu Wang. Pada saat ini, pria gendut itu khawatir. Dia berpikir untuk menempatkan Xia Yi di lubang kematian. Bisa, jika Anda melewatkan 100 rahasia, jika ini mengadu Yun Hao untuk itu, apalagi yang dilakukan saudara ini? Xia Yi, saudara Su, jangan khawatir, kita harus percaya pada Wu Wang. Mengatakan itu, Xia Yi memerintahkan lagi, Wu Wang, pergi dan buka batu itu. Iya, Wu Wang mengeluarkan sepotong yang menurutnya yang terbaik dari tumpukan batu sumber alternatif, dan kemudian mengeluarkan pisau sumber yang didedikasikan untuk batu sumber terbuka dari cincin penyimpanan, dan dengan kekuatan teknik sumber, dia mulai menguraikan batu sumber di tangannya sedikit demi sedikit. Dan saat ini, bang! Sebuah batu abu-abu yang diukir dengan beberapa karakter besar dari kios batu Lao Wang Yuan jatuh dari langit dan jatuh di lapangan. Segera setelah itu, sosok Yun Hao melintas dan muncul di sebelah batu abu-abu besar. Ini batu sumber yang kamu pilih? Xia Yi tiba-tiba tidak bisa menahan tawa, dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya tanpa malu-malu. Bahkan seseorang seperti dia yang hanya tahu sedikit tentang batu sumber dapat melihat sekilas bahwa ini adalah batu biasa yang dapat dilihat di mana-mana di luar. Sekelompok orang yang mengikuti Yun Hao untuk memilih batu sumber juga mengikuti. Suara gumaman terus terdengar. Segera, semua penonton tahu apa yang terjadi dengan batu ini. Ini adalah orang yang tidak berguna yang bermain-main di lapangan batu sumber, dan batu itu didirikan di depan kios batu sumber. Batu sumber yang dipilih pendekar pedang debu merah untuk dipertaruhkan dengan Xia Yi tidak hanya terlihat seperti batu biasa, tetapi pada kenyataannya, itu adalah sepotong sampah yang tidak ingin disentuh siapapun di pinggir jalan. Hahaha, hal yang memalukan. Kurasa dia bahkan tidak mengerti apa batu sumbernya. Dalam kognisinya, mungkinkah batu-batu yang muncul di lapangan batu sumber semuanya adalah batu sumber? Itu hanya lelucon besar yang membuat orang tertawa besar dan meluncur dunia. Apakah berguna jika batunya besar? Ini benar-benar lelucon terbesar di lingkaran perjudian. Mengapa dia tidak pergi ke kota Tiambao dan kembali dengan gunung dengan santai? Ejekan yang tak terhitung jumlahnya, terdengar satu demi satu. Pada saat ini, pria gendut itu hanya bisa menatap datar, dan tidak ada gunanya cemas. Wajah Su Yao jelek, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan keluarga, apakah ada sesuatu di batunya ini? Su Haiming, kepala keluarga, Su, menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini memang batu biasa, tanpa fitur khusus. Hati Su Yao setengah dingin. Ini rumit, pendekar pedang debu merah tidak hanya malu,
tetapi juga kehilangan pedang terbang terbaik di permukaan tanah. Jika pendekar pedang debu merah marah pada keluarga Su karena pria gemuk kecil Su Jun, maka keripik yang dilemparkan keluarga Su ke pendekar pedang debu merah sebelumnya sama sekali tidak ada artinya. Pikiran Su Haiming mirip dengan Su Yao. Pendekar pedang debu merah, karena kamu telah memilih batu sumbermu, mari kita mulai, mari kita buka mata kita dan lihat sampah seperti apa di batu pecah yang kamu pilih ini. Xia Yi berteriak, ekspresi Yun Hao tenang, pikirannya bergerak, dan dalam sekejap, pisau sumber setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Pisau sumber, ini diambil dari ibu Dong Fangxiu ketika dia berada di dinasti Qing Feng. Meski nilainya tidak terlalu tinggi, itu sudah cukup. Setelah pria gendut itu melihat pisau sumber ini, hatinya jauh lebih tenang. Karena, dia tahu satu hal, Yun Hao telah membuka batu sumber di kota Liuyun, dan batu sumber biasa, dia akan membelahnya langsung dengan pedang. Menurut Dong Fangxiu, Yun Hao hanya akan menggunakan pisau sumber ketika dia membuka batu sumber bencana. Jadi, pria gendut itu merasa bahwa batu besar ini, yang semua orang pikir sebagai sampah, mungkin merupakan batu sumber bencana. Yun Hao memegang pisau sumber di tangannya dan langsung menembak. Bilahnya, setipis sayap jangkrik, bergetar ratusan kali di setiap saat. Cahaya pisau meledak. Bayangan pisau seperti mimpi terbang. Lapisan kulit batu, cepat rontok. Mata Su Haiming tiba-tiba berbinar, teknik membuka batu ini, bahkan dari sudut pandangnya, luar biasa. Tidak hanya Su Haiming yang melihat ini. Di lapangan, ada beberapa orang yang telah mencapai teknik asal, dan mereka semua melihat ini. Tiba-tiba, banyak orang berseru, lonceng dan peluit, ada kentut. Benar, apakah karena teknik khususnya membuka batu, dia bisa membuat bunga-bunga cerah mekar di dalam batu yang pecah? Tidak bercanda. Apakah kamu tidak menyerah? Melihat penampilannya, dia benar-benar sangat buta dan percaya diri. Xia Yi mendengus dingin dan berkata, ini hanya megah. Ketika hasilnya terungkap, itu akan menjadi saat dia kehilangan muka dan kehilangan pedang terbang. Dengan pisau sumber Yun Hao, itu terus jatuh, dan batu itu, yang setinggi yang lain, sudah kurang dari setengah orang. Ini memang batu sumber bencana. Namun, energi bencana di batu sumber ini sangat tersembunyi. Dan bahkan jika banyak master sumber senior mencoba yang terbaik untuk menyelidiki, mereka tidak akan dapat mendeteksi jejak apapun. Justru karena ini adalah batu sumber bencana, dia perlu menggunakan pisau sumber untuk membusuk dan memotongnya sedikit demi sedikit. Jika dia membuka batu sesuka hati, kemungkinan besar akan menyebabkan kekuatan bencana meledak dan menghancurkan benda-benda di dalamnya. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam tersisa, dan masih ada 1/4 jam tersisa. Wu Wang, yang penuh percaya diri, akhirnya melakukan batu pembuka ke langkah terakhir. Pada saat ini, batu sumber di depannya hanya seukuran telur merpati, meskipun benda-benda di dalamnya belum terungkap, dan mereka masih terbungkus lapisan kulit batu, tetapi mereka yang lebih dekat sudah bisa merasakan fluktuasi energi ramuan yang kuat. Tidak diragukan lagi, di batu sumber yang dipilih oleh Wu Wang ini, ada ramuan dari peradaban kultivasi sebelumnya. Wu Wang berhenti, melirik Yun Hao, yang masih berkonsentrasi untuk membongkar batu-batu tidak jauh, dan mencibir, pendekar pedang Hong Chen, buka matamu dan lihatlah, aku menang. Suara itu, jatuh, pisau sumber, jatuh lagi, klik, lapisan terakhir kulit batu robek, aroma, yang kaya menyebar seketika. Mata, Wu Wang cepat, dan dia segera mengangkat tangannya untuk meraihnya, memasukkan pil itu ke dalam botol giok, dan kemudian berjalan di depan Xia Yi. Untungnya, saya tidak memenuhi harapan tinggi pangeran, dan saya meminta pangeran untuk memeriksanya. Wajah Xia Yi penuh dengan kebanggaan, dan kemudian dia berkata, sejak tuan keluarga Su, masih ada beberapa sumber para senior dunia divisi ada di sini, jadi biarkan mereka mengidentifikasi dan mengidentifikasi. Iya, Wu Wangdang berjalan di depan Su Haiming, menyerahkan botol giok itu kepada Su Haiming, dan berkata, tolong minta juga kepala keluarga Su untuk melihatnya. Su Haiming mengambil botol giok, menuangkan ramuan ke telapak tangannya, dan setelah menyelidikinya, dia berkata, ramuan yang dapat digunakan untuk meledakkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Setelah meminum ramuan, potensi seniman bela diri Mortal Realm dirangsang, dan dalam 1/4 jam, dia akan meledak dengan kekuatan tempur 3 kali lipat dari level normal. Ini juga memiliki efek tertentu pada seniman bela diri dari alam fase hukum,
tetapi efeknya relatif buruk, dan hanya dapat meningkatkan ledakan kekuatan tempur sekitar 30%. Ramuan semacam ini diperkirakan sekitar 15.000 kristal roh. Bahkan jika Su Haiming tidak ingin pendekar pedang Hong Chen kalah dalam pertaruhan ini. Namun, dalam hal ini, dia hanya bisa bersikap adil dan adil. Di sekeliling, sejumlah besar seruan terdengar. Dari batu sumber yang tidak melibatkan aura bencana, sudah merupakan keajaiban untuk meresepkan ramuan dengan perkiraan nilai sekitar 15.000 kristal roh. Wu Wang menyerahkan pil itu kepada beberapa master sumber veteran lainnya yang hadir untuk penyelidikan dan identifikasi, dan semua orang tidak keberatan dengan penilaian yang diberikan oleh Su Haiming. Pada akhirnya, Wu Wang menyerahkan pil itu kembali ke tangan Xia Yi. Xia Yi sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, "Wu Wang, semuanya dilakukan dengan baik. Ketika pangeran ini kembali, akan ada banyak hadiah, dan kerajaan kuno Xia besar akan melakukan yang terbaik untuk mengolah Anda." "Terima kasih, Yang Mulia." Wu Wang berlutut dengan satu lutut dengan penuh semangat, dan dia sudah berfantasi tentang hari yang lebih baik di masa depan. Xia Yi mencibir dan menatap Yun Hao, pendekar pedang Hong Chen, "Waktunya hampir habis. Kamu tidak perlu berpura-pura di sini, mengaku kalah. Kamu tidak punya kesempatan." Pria gemuk, "Pangeran, mungkin dia bisa menciptakan beberapa keajaiban." Xia Yi hanya berpikir bahwa pria gendut itu mengejek Yin dan Yang, jadi dia juga berteriak dengan cara Yin dan Yang aneh. Jika batunya yang pecah dapat membuka harta karun, pangeran ini dapat memakan serpihan batu di seluruh tanah di tempat. Saat dia selesai mengatakan ini, saat berikutnya, ada perubahan mendadak di lapangan. Bas! Kejutan yang sangat istimewa meletus dari batu sumber yang hanya seukuran kepala yang telah diuraikan oleh Yun Hao. Diikuti oleh, di permukaan batu sumber, gumpalan garis misterius muncul satu demi satu, meledak dengan aura menakutkan yang membuat orang berdebar-debar. "Nafas bencana!" Su Haim berseru. Pada saat ini, matanya akan keluar. Dia telah mengamati proses pendekar pedang debu merah membuka batu itu, dan ketika batu itu dipecah semakin kecil, dia menjadi semakin yakin bahwa itu adalah batu biasa. Bisa. Tiba-tiba, semuanya berubah. Batu ini sama sekali tidak biasa. Di bawah pembusukan terus-menerus dari pendekar pedang debu merah, pada saat ini, wajah aslinya akhirnya terungkap. Ini adalah batu bencana. Ini memang sumber bencana. Pendekar pedang Hong Chen ini pasti sudah menemukannya sejak lama. Ini jelas bukan keberuntungan besar. Tidak terduga, tak terduga, kita semua kehilangan pandangan. Seperti yang beberapa guru sumber yang sangat berpengalaman di lapangan berbicara satu demi satu. Semua orang, tercengang, harus menerima kenyataan ini. Wu Wang tercengang. Pangeran Xia Yi benar-benar tercengang. Pria gendut, itu menahan senyum, menatap Pangeran Xia Yi, dan berkata, "Jangan khawatir, Pangeran, tidak ada yang harus mengingat kalimat yang baru saja kamu katakan bahwa kamu ingin makan keripik batu. Tidak, apa-apa untuk tidak mengatakannya." Pernyataan ini memperdalam kesan semua orang tentang kalimat ini. Bab 473, Jiao Xin hidup kembali. Pada saat ini, mata penonton terfokus pada batu sumber di depan Yun Hao yang memancarkan aura bencana. Itu sangat tidak terduga. Batu ini, di mata semua orang, hanyalah sampah di mana-mana di luar. Bahkan karakter seperti Su Haiming, kepala keluarga Su, baru saja mengatakan bahwa ini memang hanya batu biasa yang tidak bisa lagi biasa. Siapa sangka, ketika pendekar pedang Hong Chen memegang pisau sumber di tangannya dan terus-menerus membusuk batu ini ternyata benar-benar batu sumber, dan itu bukan batu sumber biasa, tetapi batu sumber bencana. Ketika semua orang menerima fakta konyol ini, tiba-tiba, mereka akhirnya bereaksi terhadap satu hal lagi. Orang yang bisa membuka batu sumber bencana pasti Divisi Sumber, pendekar pedang Hong Chen yang naik ke puncak monumen Wendao dan mengolah pedang terbang ke tahap ketiga dari tingkat pedang hati ternyata adalah Master Tanah Sumber. Tiba-tiba, seruan yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu. Dia adalah Master Sumber. Ya Tuhan, kerajaan kuno Xia besar kita sebenarnya memiliki Master Sumber yang begitu muda. Saya ingat bahwa dalam 3000 tahun terakhir keluarga Su, Master Sumber dengan pencapaian tertinggi hampir menjadi Master Sumber surga, dan yang itu, ketika dia semuda pendekar pedang debu merah, tidak memiliki level Master Sumber bumi. Pendekar pedang debu merah, bagaimana dia melakukannya? Dengan pedang terbang yang begitu sulit untuk dibudidayakan,
dia telah mencapai level pedang hati, dan dia bahkan telah menguasai level teknik sumber sampai tingkat yang luar biasa. Wajah Xia Yi, Wu Wang dan yang lainnya semuanya biru. Sulit untuk membawanya ke ekstrim. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa apa yang mereka pikir sebagai pertaruhan yang menang ternyata seperti ini. Teknik sumber pendekar pedang debu merah sangat pintar. Wu Wang mengertakkan gigi dan berkata, "Yang mulia, jangan khawatir sekarang, waktu 1 jam hampir habis, kekuatan bencana di batu sumber bencana ini telah dipicu, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan pembukaan batu di waktu yang tersisa. Menurut aturan, selama dia tidak berhasil membuka batu itu adalah kemenangan kita." Xia Yi mendengus. Itu benar juga. Batu sumber bencana tidak mudah dibuka. Sekarang, hanya ada setengah jam tersisa. Setiap master sumber tidak akan pernah ingin memotong potongan batu sumber itu dalam waktu sesingkat itu. Wu Wang berkata lagi, selain itu, batu sumber ini memang batu sumber bencana. Tetapi jika batu sumber bencana dipotong, itu mungkin belum tentu bisa memenangkanku. Semua batu sumber seperti ini, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa harta karun di dalamnya pasti utuh. Xia Yi merasa sedikit lebih lega di dalam hatinya. Pria gendut itu mendengus, mengangguk setuju, dan berkata dengan keras, "Pangeran, yakinlah, menurut saya, Anda pasti tidak perlu makan keripik batu hari ini." Xia Yi. Sial, pada saat ini, dia ingin menembak pria gendut ini sampai mati. Pria gemuk yang mati, itu dengan keras menekankan masalah ini. Mundur. Pada saat ini, Su Haiming, kepala keluarga Su, berteriak, aura bencana meluap, bahkan jika master sumber membuka batu, tidak ada jaminan bahwa aura bencana dapat terurai dengan sempurna. Jika Anda terlalu dekat, Anda akan tersentuh oleh aura bencana, dan Anda akan menanggung konsekuensinya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah satu demi satu, dan mereka buru-buru mundur sejauh ratusan meter. Ini bukan lelucon. Setelah tercemar oleh nafas bencana, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Yao, tuan keluarga, apakah masih terlambat? Meskipun Su Yao tidak mempraktikkan teknik sumber, sejak dia masih kecil, dia telah melihat master sumber membuka batu sumber bencana berkali-kali, seperti batu sumber bencana di depan pendekar pedang debu merah, yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ekspresi Su Haiming rumit, dan dia berkata, "Saya tidak tahu. Teknik sumbernya benar-benar berbeda dari apapun yang pernah saya lihat. Itu sangat misterius dan rumit, tetapi ada sedikit kesederhanaan. Tunggu dan lihat. Kalau pendekar pedang debu merah benar-benar kalah dalam taruhan ini, kemudian keluarga Su kita, tidak peduli berapa biayanya, kita harus mengkompensasinya atas kerugiannya." Pada hari pertama kontak dengan pendekar pedang Hong Chen, dia naik ke puncak monumen Wendao untuk meninggalkan namanya. Jadi Su Haiming sangat mementingkannya dan secara pribadi mengundangnya. Keesokan harinya, dia berhubungan dengan pendekar pedang Hong Chen, dan dia memperoleh pedang terbang di bengkel pembuatan pedang, menunjukkan ranah pedang hati yang luar biasa, dan tampaknya dia juga menaklukkan Wei Donglin, penyuling pertama Xia besar, dengan metode mengangkat pedang, yang membuat Su Haiming memutuskan bahwa keluarga Su masih harus meningkatkan chip pada pendekar pedang Hong Chen. Ini adalah hari ketiga, dan dia menemukan bahwa pendekar pedang debu merah sebenarnya adalah master sumber. Poin-poin ini telah menghancurkan masa depan pendekar pedang debu merah, dan pasti akan melampaui pencapaian siapapun di kerajaan kuno Xia besar. Ini adalah Tianjiao Super yang pasti akan bisa naik ke dunia hutan belantara timur yang luar biasa dan bersinar. Keluarga Su tidak boleh menyinggung perasaannya, karena itu adalah pria gemuk kecil dari keluarga Su yang baru saja mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya, menyebabkan pendekar pedang Hong Chen menderita kerugian hari ini. Keluarga Su harus bertanggung jawab. Su Yao menambahkan, "Tuan keluarga, ada satu hal lagi. Ketika batu judi hari ini selesai, Su Jun akan segera dikurung, dan dia tidak bisa dibiarkan main-main lagi." Su Haiming mengangguk sambil berpikir. Memang, pria gemuk kecil ini harus membersihkan dengan baik. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Ini adalah 1 jam sebelum batu judi disepakati, dan itu akan segera tiba. Xia Yi lebih nyaman, karena batu sumber bencana pendekar debu merah masih belum sepenuhnya dipotong. Saudara Su, kita bisa pergi ke gedung abadi mabuk untuk merayakannya nanti. Hari ini, kita harus minum enak. Jika kita tidak mabuk, kita tidak akan kembali. Pria gendut itu menghela nafas tertekan. Tapi saat ini,
Pisau sumber di tangan Yun Hao tiba-tiba mengubah ritme membuka batu, dan tiba-tiba, dia benar-benar meninggalkan ketepatan dan ketelitian, dan langsung membuka dan menutupnya, dan menebasnya dengan satu pisau. Hati-hati! Su Haiming berseru kaget dan bergegas menuju Yun Hao dalam sekejap. Orang-orang yang hadir, selama mereka memiliki sedikit pemahaman tentang batu sumber, juga ketakutan saat ini, dan mereka semua mundur dengan keras, menopang tirai vitalitas untuk perlindungan tubuh. Menggunakan metode ini untuk memotong batu sumber bencana tidak berbeda dengan mencari kematian, namun, pada saat Su Haiming bergegas ke sisi Yun Hao, dia berhenti dan tercengang. Karena, pisau langsung dan sederhana Yun Hao tidak menyebabkan kekuatan bencana yang tersisa meletus, yang berarti bahwa pisau yang tampaknya sederhana dan kasar itu juga menyiratkan banyak misteri yang tidak bisa dia pahami. Orang-orang yang memiliki alarm palsu menghela nafas lega. Kemudian, mata semua orang tertuju pada batu sumber bencana. Aura bencana telah menghilang tanpa jejak. Klik, kulit batu pada permukaan batu sumber retak dengan retakan. Klik, 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 klik. Selanjutnya, ada semakin banyak celah, dan setelah beberapa napas, retakan telah menutupi permukaan seluruh batu sumber. Yun Hao menarik pisau sumbernya. Angkat tangan Anda dan lambaikan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Angin sepoi-sepoi menyapu permukaan batu sumber. Potongan-potongan kulit batu jatuh satu demi satu. Potongan batu sumber bencana, ini akhirnya dibuka sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah benda seperti arang hitam. Ada keheningan yang mematikan. Benda apa ini? Xia Yi, yang jantungnya hampir mengangkat tenggorokannya, tertegun sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, memo. Sepotong memo, pendekar pedang Hong Chen, kamu kalah. Bagaimana jika Anda seorang master sumber? Bagaimana jika Anda menemukan batu sumber bencana? Bahkan jika Anda selesai membuka batu dalam 1 jam, itu tidak masuk akal. Isi dari batu sumber bencana ini telah dihancurkan oleh berlalunya waktu. Saya rela kalah taruhan, dan cepat serahkan pedang terbang pangeran ini. Yun Hao tidak repot-repot sama sekali jaga Xia Yi. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Di dunia ginjal, kekuatan roh air melonjak. Saat berikutnya, cahaya air berkabut meresap dari telapak tangannya. Ketika kabut itu ternoda dengan benda hitam hangus ini. Benda hitam hangus, itu tiba-tiba mengalami perubahan yang mencengangkan, dan satu persatu akarnya menyebar keluar darinya, menembus tanah batu biru dan jauh ke dalam tanah. Di bagian atas benda hitam hangus, itu mekar seperti kelopak, dan gumpalan kuncup hijau lembut bertunas, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bibit rumput dan pohon yang mencapai lutut seseorang dan melahirkan beberapa daun hijau yang lembut. Jiao, ingin hidup kembali, wajah. Su Haiming menunjukkan ekspresi terkejut yang tebal. Segera, seorang master sumber tua bergegas maju, tampak bersemangat, dan berkata, pendekar pedang Hong Chen, saya membeli bibit buah kebangkitan cemas ini, dan saya akan memberikan 100.000 kristal roh. 100.000 kristal roh juga ingin membeli bibit buah peremajaan Jiao Xin. Bermimpi tentang Anda, ini adalah obat harta karun tertinggi yang bahkan jika seseorang di alam fase vakuat, selama dia mati tidak lebih dari 1 jam, dia bisa hidup kembali. Master sumber veteran, lainnya bergegas, menatap Yun Hao, dan berkata, pendekar pedang Hong Chen, saya akan memberikan 200.000 kristal roh, ditambah saya berutang budi surgawi kepada Anda. Saat ini, endingnya sudah terbukti dengan sendirinya. Buah Jiao Xin Huiseng, bahkan jika itu hanya bibit, nilainya masih sangat tinggi, jauh melebihi ramuan yang diresepkan Wu Wang dari batu sumber berkali-kali. Yun Hao memandang Su Haiming dan berkata, Tuan keluarga Su, bibit dari buah kecemasan yang kembali ini harus merepotkan keluarga Su untuk membantu saya menghadapinya. Baginya, itu tidak berarti banyak. Dibutuhkan setidaknya beberapa dekade agar bibit ini berbuah. Dia tidak punya banyak waktu dan energi untuk berkultivasi. Jual langsung kepada orang lain, lebih baik menyerahkannya kepada keluarga Su untuk membantu menghadapinya. Keluarga Su berinvestasi padanya, dan dia tidak keberatan. Jadi dia mengambil benda ini dan mengirim kembali bantuan kepada keluarga Su. Mata Su Haiming berkedip, dan kemudian dia berkata, teman kecil Hong Chen, yakinlah. Keluarga Su pasti akan menanganinya dengan benar. Yun Hao mengangguk, lalu menatap Xia Yi, Wu Wang dan yang lainnya. Xia Yi, Wu Wang, DKK. Wajahnya seperti abu. Pria gendut, itu menghela nafas, mengangkat tangannya,
dan menghabiskan semua batu sumber yang telah dilelang Xia Yi seharga 13.000 kristal roh, dan terbang menuju Yun Hao. Kemudian pria gendut itu menghela nafas lagi dan berkata, "Pangeran, akui perjudian dan kalah, beri dia cabang-cabang pohon dewa surgawi, dan kami akan pergi dengan cepat, sementara tidak ada yang menyebutkan bahwa Anda akan memakan serpihan batu di tempat itu." Xia Yi, pria gemuk mati, dan penekanan pada makan keripik batu. Hati Yun Hao tergerak, dan semua batu sumber yang dilemparkan oleh pria gemuk itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Di antara mereka, ada kekuatan bencana di batu sumber, yang sangat cocok untuk membantu Jin Yaner menghadapi kekuatan bencana dan api di tubuhnya. Tatapan Yun Hao akhirnya menatap Xia Yi dan berkata, "Kamu kalah." Nada yang sangat tenang, tapi itu membuat Xia Yi merasa tidak nyaman, dan hatinya sangat sedih. Tiba-tiba, kalah dari pendekar pedang debu merah lagi, dan kali ini kerugiannya lebih buruk dari gabungan sehari sebelum kemarin dan kemarin. Cabang-cabang pohon Babel, ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Selain itu, batu sumber yang hilang dari pria gendut itu juga dilelang olehnya seharga 130.000 kristal roh. Terlebih lagi, wajahnya sekali lagi diinjak-injak di bawah kaki pendekar pedang debu merah hari ini, menggosok dan menggosok. Bab 474, ambil apa yang Anda butuhkan, pria gendut itu mengundang pujian. Di depan mata semua orang, bahkan jika Xia Yi memiliki keengganan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengeluarkan kotak kayu roh cendana merah berusia 1000 tahun dari cincin penyimpanan. HMPH, cabang-cabang pohon surgawi adalah harta yang tak ternilai bagimu, tetapi bagi pangeran ini, itu hanya sampah yang dapat dibuang. Dengan paksa menahan sakit hati sampai sulit bernapas, Xia Yi berpura-pura berani dan membuang kotak roh cendana merah berusia 1000 tahun. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. "Ayo pergi." Xia Yi tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini lagi, dan mengangkat lengan bajunya dan pergi. Pria gendut itu bergegas mengikuti. "Pangeran, apakah benda ini benar-benar sampah yang bisa dibuang? Mengapa Anda tidak mengirimi saya satu?" Xia Yi, pria gemuk, "Pangeran, ayo cepat pergi, kalau tidak seseorang akan menyebutkan kamu makan keripik batu nanti." Sementara mereka belum bereaksi. "Ayo pergi." Xia Yi, pria gemuk, "Ngomong-ngomong, Pangeran, apakah kamu masih pergi ke gedung abadi mabuk? Meskipun kita tidak bisa merayakannya, kita juga bisa pergi ke pesta mabuk dan meminjam anggur untuk menenggelamkan kesedihan kita." "Hei, ketika saya memikirkan batu sumber yang saya habiskan 130.000 kristal roh untuk ditawar, yang semuanya telah menjadi pendekar pedang Hong Chen, saya kehilangan puluhan pound dalam sekejap tertekan." Xia Yi sangat marah. 13.000.000 kristal roh adalah miliknya. Cedera yang ditebas oleh Ling Feiyu menjadi tidak terkendali lagi, tubuhnya gemetar, dan sudut mulutnya berdarah. "Ah, ada apa denganmu, Pangeran? Mengapa kalian tidak datang dan membawa pangeran kembali?" Pangeran muntah darah lagi seperti kemarin di bengkel pembuatan pedang, tapi jangan pingsan karena marah. Pada saat ini, Xia Yi tidak sabar untuk membantai pria gemuk yang sudah mati ini. Perjudian yang mengejutkan telah berakhir. Setelah Xia Yi pergi, Yun Hao juga mengikuti Su Haiming dan Su Yao langsung ke rumah Su. Adapun bibit buah peremajaan Jiao Xin, secara alami diambil oleh Su Haiming sendiri. Benda ini, untuk pembangkit tenaga listrik alam hukum, memiliki efek membangkitkan orang mati, itu terlalu penting. Setelah tiba di rumah Su Haiming memimpin Yun Hao sendirian dan memasuki halaman di mana tidak ada orang luar yang mengganggu. Su Haiming memandang Yun Hao, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Hong Chen Xiaoyu memiliki pencapaian transenden dalam pedang terbang dan teknik sumber pada saat yang sama. Dan itu benar-benar gelombang belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang depan. Di masa depan, pencapaian Hong Chen Xiaoyu pasti akan bersinar di seluruh hutan belantara timur." Ekspresi Yun Hao tetap tidak berubah dan berkata, "Kepala keluarga Su telah memujinya." Su Haiming segera menarik topik itu kembali dan berkata, "Teman kecil Hong Chen, bibit buah Jiao Xin Huiming ini bisa disebut harta yang tak ternilai harganya, dan keluarga Su berharap untuk menyimpan bibit ini. Harta karun yang tak ternilai harganya, sangat sulit untuk mengukur nilainya dengan kristal roh. Hong Chen Xiao, Anda mungkin ingin memberitahu saya, apa kebutuhan yang Anda miliki?"
keluarga Su akan mencoba yang terbaik untuk bertemu mereka. Yun Hao, keluarga Su menciptakan kota Tiambao, dan selama lebih dari 3.000 tahun, banyak sumber daya ramuan langka seharusnya ditambang dari batu sumber. Saya secara pribadi ingin memilih beberapa ramuan. Kepala keluarga Su, yakinlah, saya tidak akan membuka mulut, dan nilai total ramuan yang saya pilih tidak akan melebihi bibit buah peremajaan Jiaoxin ini. Yun Hao memasuki Paviliun Wendao. Paviliun Wendao memiliki bahan obat Baodan yang ditempatkan oleh keluarga Su. Tapi tidak ada yang sebagus yang bisa dia lihat. Koleksi ramuan terpenting keluarga Su pasti telah disimpan di tempat lain. Sekarang, jarak roda hidup dan mati Yun Hao selesai, dan hanya butuh sedikit waktu untuk menyerap energi hidup dan mati. Energi hidup dan mati, dia siap, cukup untuk mengolah tubuh roh tingkat tinggi ke alam kesempurnaan agung. Oleh karena itu, dia sekarang sedang mempersiapkan kultivasi tubuh roh tingkat atas. Tubuh roh tingkat atas telah kembali ke akar formula penciptaan primordial, yaitu, untuk memadamkan tubuh, meningkatkan ki dan darah, dan menggunakan ki dan fisik darah yang benar-benar kuat untuk sepenuhnya membentuk kekuatan 5 elemen, kekuatan yin dan yang, dan kekuatan hidup dan mati di dalam tubuh. Biarlah 5 elemen, yin dan yang, hidup dan mati, diintegrasikan dengan sempurna ke dalam setiap bagian tubuh, tidak lagi terbatas pada 5 organ dalam, dunia, dan tian, dan roda hidup dan mati. Cabang pohon Dewa Tongtian yang dia menangkan dari Xia Yi dapat mengekstrak sebagian nafas dari esensi ilahi Tongtian, meskipun sangat berguna. Itu jauh dari cukup untuk menyempurnakan tubuh roh tingkat atas. Mendengar Yun Hao mengatakan ini, Su Haiming tertegun sejenak, dan kemudian berkata, karena Hong Chen Xiaoyu membutuhkan ramuan, maka tidak perlu membatasi nilainya, nanti, saya akan meminta Su Yao untuk membawa Anda ke gudang ramuan keluarga Su. Selama Hong Chen Xiaoyu menyukainya, ambil saja. Bahkan jika seluruh gudang ramuan dikosongkan, keluarga Su tidak akan memiliki pendapat. Jika biarkan saja pendekar pedang debu merah mengambil ramuan yang sama dengan nilai bibit buah peremajaan Jiaoxin di gudang ramuan, maka ini adalah transaksi murni. Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Su Haiming telah memutuskan bahwa berapapun biayanya, dia akan mengikat hubungan antara pendekar pedang Hong Chen dan keluarga Su. Yun Hao tahu apa yang dimaksud Su Haiming. Dia tidak menolak kebaikan Su Haiming, tetapi mengubah kata-katanya dan berkata, Tuan keluarga Su, apa yang akan Anda lakukan dengan pria gemuk kecil dari keluarga Su itu? Su Haiming tampak malu dan berkata, jangan sembunyikan dari Hong Chen Xiaoyu, nama pria gemuk kecil itu adalah Su Jun, keturunan cabang dari keluarga Su kita, dan dia baru saja mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya selama beberapa hari. Dia tidak mengerti aturannya dan menyinggung teman-teman Hong Chen. Keluarga Su pasti akan dihukum berat. Wajah Yun Hao dingin, dan dia berkata, bagaimana jika saya ingin menebus kesalahannya dengan hidupnya? Su Haiming tampak tercengang, lalu berkata, orang tua, saya mohon Hong Chen Xiaoyu untuk mengangkat tangan mulia Anda, membuka jaring, dan memberinya kesempatan lagi. Mulai sekarang, keluarga Su pasti akan merawatnya dengan ketat. Adapun mengambil nyawanya, meskipun dia salah, dia tidak bersalah atas kematian. Mata Yun Hao berkedip. Su Haiming, ini sepertinya bukan orang yang berdarah dingin dan kejam. Dia meletakkan investasi besar di Yun Hao, tetapi dalam hal ini, dia masih ingin menyelamatkan nyawa pria gendut itu. Saat itulah itu terjadi. Di luar halaman, suara Su Yao terdengar. Tuan keluarga Kiki, kami telah membawa Su Jun kembali ke keluarga Su. Bawa pria gemuk kecil itu dan biarkan dia secara pribadi menebus kesalahan pada Hong Chen Xiaoyu. Iya, apa yang kamu lakukan? Melihat pria gendut seperti ini satu persatu, mungkinkah iri dan iri bahwa pria gendut itu lebih tampan darimu? Lupakan saja, aku tidak bisa iri. Hei, aku juga ingin bersikap rendah hati, tapi sayang sekali. Tapi kecantikan alamiku tidak memungkinkanku untuk rendah hati. Su Yao berjalan, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia berteriak, Su Jun, beri aku kejujuran, kepala keluarga memintamu untuk meminta maaf kepada pendekar pedang Hong Chen sekarang, sebaiknya kamu berhenti membuat ngengat lagi, jika tidak, jangan berpikir untuk keluar dari gerbang keluarga Su selama setengah langkah di masa depan. Pria gemuk, oke, pimpin jalan, aku akan pergi dan bertemu dengan pendekar pedang debu merah dan membicarakannya dengan baik. Sesaat kemudian,
Su Yao secara pribadi mengantar pria gendut itu ke halaman tempat Yun Hao dan Su Haiming berada. Begitu pria gendut itu masuk, dia berteriak dengan marah, "Tuan keluarga, saya punya jasa." Su Haiming, Su Yao. Pria gendut itu terus berteriak, "Saya menarik Xia Yi hari ini dan menghabiskan 130.000 kristal roh untuk menciptakan penghasilan tinggi untuk pelelangan di Swordstone Square. Swordstone Square milik keluarga Su, dan 130.000 kristal roh ini telah jatuh ke kantong keluarga Su kami. Saya juga memberikan batu sumber yang diperoleh dari pelelangan 130.000 kristal roh kepada Hong Chen bersaudara dalam sekejap mata, dan Hong Chen bersaudara tidak menghabiskan kristal roh, jadi mereka membuat banyak batu sumber secara gratis. Selain itu, saya juga membantu saudara Hong Chen memenangkan cabang pohon ilahi surgawi dari Xia Yi, yang merupakan pujian saya. Menurut pendapat saya, keluarga Su harus menghadiahi saya. Saya tidak memiliki persyaratan tinggi untuk pria gemuk itu, beri saya 100 pelayan muda dan cantik, dan biarkan mereka memasak untuk pria gemuk dari pagi hingga malam. Su Haiming dan Su Yao akan meledak. Biarkan pria gemuk kecil ini meminta maaf. Sial. Dia di sini untuk meminta pujian. Setelah pria gendut itu selesai berbicara, dia tersenyum, menatap Yun Hao, dan berkata, "Saudara Hong Chen, apakah menurutmu aku harus dihukum atau dihargai?" Yun Hao menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, "Saudara Su, saya dan saudara gemuk adalah saudara yang sudah lama saling kenal." Begitu kata-kata ini keluar, Su Haiming, Su Yao, sekali lagi tercengang. Bab 475, Langkah Besar Keluarga Kerajaan. Su Haiming dan Su Yao, tidak peduli apa, tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan seperti ini. Pria gemuk kecil yang tidak pelit, ini telah mengenal pendekar pedang Hong Chen untuk waktu yang lama, dan pendekar pedang Hong Chen mengucapkan kata saudara laki-laki itu sendiri. Bobot kedua kata ini tidak biasa. Jangan lihat pendekar pedang Hong Chen dan Su Yao, mereka sekarang sepadan dengan saudara Hong Chen dan saudara Su, tetapi persahabatan masih pada tingkat kesopanan. Su Yao tertegun sejenak sebelum dia kembali sadar. Dia menatap pria gendut itu dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. "Jadi, sejak awal, kamu bertindak untuk Xia Yi? Anda telah lama tahu bahwa saudara Hong Chen adalah master sumber, dan hari ini di lapangan batu sumber, sepenuhnya Anda yang berada di dalam lubang Xia Yi." Pria gendut itu memiliki ekspresi yang tak terduga. Dia juga bertemu pendekar pedang Hong Chen di lapangan batu sumber hari ini, dan baru kemudian dia tahu bahwa pendekar pedang Hong Chen adalah saudara baiknya Yun Hao. Tetapi dia tidak akan mengakui bahwa dia benar-benar ingin mengajar pendekar pedang Hong Chen untuk menjadi seorang pria pada awalnya. Orang gemuk, aku pintar, menyusun strategi, berbicara dan tertawa, dan mengatur semuanya dengan jelas. Ekspresi ini, nada ini, dan sikap ini semuanya membuat Su Haiming dan Su Yao memiliki keinginan untuk membersihkannya. "Yun Hao, Tuan Su, sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan. Saya ingin berkumpul dengan saudara gendut itu. Tidak masalah, kan?" Su Haiming buru-buru berkata, tidak masalah, kalian berkumpul dengan baik. Hanya dengan melihat hubungan antara pendekar pedang debu merah dan pria gemuk kecil itu sangat besi, dan efeknya lebih baik daripada investasi keluarga Su di pendekar pedang debu merah tidak peduli berapa banyak minat yang mereka ambil. Su Haiming memikirkan kata-kata pendekar pedang Hong Chen yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh pria gendut itu barusan. Jelas, pendekar pedang Hong Chen sengaja menguji sikap keluarga Su terhadap pria gemuk itu. Dia senang bahwa dia tidak membuat pilihan yang salah. Sesaat kemudian, Yun Hao sendirian dengan pria gemuk itu. "Kakak Yun, ada apa? Aku cukup menarik. Setelah berpisah begitu lama, pertama kali kita bertemu, aku memberimu hadiah yang begitu besar." Pria gendut itu berkata sambil tersenyum, sambil menggerogoti daging paha binatang iblis panggang. Dia tidak bisa memiliki apa-apa di cincin penyimpanannya, tetapi dia selalu memakannya. "Mengapa kamu datang ke kota Tempo?" Yun Hao bertanya. Pria gendut itu menelan daging di mulutnya, dan kemudian meletakkan paha binatang iblis di tangannya, dan ekspresinya menjadi serius. "Hari itu, kamu dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Wang Batua dari keluarga kerajaan kuno Gritsia. Kami pikir Anda terbunuh." Beberapa hari kemudian, Iron Egg menggendong saya di punggungnya dan menyelinap pergi sendirian. Dia ingin datang ke kerajaan kuno Xia besar, dan dia ingin menemukan kesempatan untuk membunuh tua Xia Sundao dan membantumu membalas dendam. Tapi dengan sedikit kehati-hatiannya,
Bagaimana mungkin aku tidak bisa menebak? Saya menyusulnya di tengah jalan, dan kami berdua bersiap untuk datang ke kerajaan kuno Xia besar bersama-sama. Ternyata baik-baik saja. Banci Siwer sedang menunggu kita di jalan, dan dia ingin bersama kita. Kami bertiga berangkat, mendiskusikan rencana dalam perjalanan, pertama-tama pergi ke kerajaan kuno Great Xia, menyusup ke kota kekaisaran, diam-diam mengembangkan kekuatan, menunggu kekuatan muncul, dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuh Xia Sundao. Akibatnya, begitu kami memasuki wilayah kerajaan kuno Xia besar, kami bertemu dengan 8 anak sapi dari Sekte Iblis Api Darah, dan terjadi konflik. Siwer dia. Pada saat ini, mata pria gendut itu memerah dan suaranya tersedak. Yun Hao, ada apa dengan Dongfang Xiu? Pria gemuk. Siwer, untuk membantuku dan Tai dan berjuang keluar dari pengepungan, dia terluka parah, tapi untungnya, pada saat kritis, Tuan Han muncul. Baru pada saat itulah kami tahu bahwa sejak kami meninggalkan dinasti King Feng, Tuan Han diam-diam mengikuti kami dan melindungi kami. Tetapi bahkan jika Tuan Han bergerak, dia tidak bisa mengusir begitu banyak lawan, dan pada akhirnya, Tuan Han membawa Siwer, saya dan Tai dan untuk mengungsi dalam 2 rute. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, saya berpencar dengan Tai dan lagi. Pada hari-hari berikutnya, saya tidak bisa mendengar kabar dari mereka lagi. Saya mendengar bahwa keluarga Su di kota Tiambao sangat kuat, dan kota Tiambao akan mulai mengadakan festival batu sumber, dan pasti ada orang-orang besar dari seluruh dunia berkumpul di sini. Jadi, saya pikir saya akan datang dan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Tai dan Siwer. Begitu saya tiba di kota Tiambao, saya mendengar tentang partisipasi saudara Yun dalam pertempuran pembunuh iblis di Istana Bela Diri, yang membuat saya sangat bersemangat pada saat itu. Saya pikir ini adalah hal yang baik, dan saya harus merayakannya, jadi saya pergi ke gedung abadi mabuk di kota Tiambao, dan makan dan minum banyak. Ketika pria gendut itu selesai makan makanan tuan dan mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya secara kebetulan, Yun Hao terdiam. Sebagai upaya terakhir, dia memalsukan kematiannya dan meninggalkan dinasti King Feng. Pria gemuk, Si Feng, Dongfang Xiu, mereka bertiga benar-benar datang ke kerajaan kuno Xia besar untuk membantunya membalas dendam. Ada juga si Han Qiansan, kepala sekolah Akademi Bela Diri King Feng, yang diam-diam melindungi mereka bertiga. Memikirkan hal ini, hati Yun Hao melahirkan emosi yang sangat kompleks. Ada kehangatan dan emosi yang mengalir. Ada juga kekhawatiran tentang situasi Si Feng, Dongfang Xiu, dan Han Qiansan saat ini. Pria gemuk, Tai dan memiliki otak yang lurus, tidak bisa berbalik, kemanapun dia pergi, mudah untuk menderita. Siwer ramping. Tetapi ketika dia diselamatkan oleh Tuan Han, hidupnya sekarat, dan saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Saya telah meminta kepala keluarga Su untuk memobilisasi pasukan untuk memeriksa keberadaan mereka. Saya berharap akan ada kabar baik kembali. Dengan pentingnya saya saat ini bagi keluarga Su pasti akan menganggap serius urusan saya, dan tidak akan asal-asalan saya sesuka hati. Mengatakan itu, pria gendut itu menghela nafas lagi, memikirkan hal-hal ini, dia bahkan tidak ingin makan. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dan apa rasanya yang salah adalah itu. Yun Hao, keluarga Su sangat menghargaimu karena kamu menggunakan gong menelan surga yang kuberikan kepadamu untuk memakan energi terlarang, kan? Fatih. Ya, salah. Saudara Yun, bagaimana Anda tahu tentang ini? Ini adalah rahasia besar keluarga Su, kecuali saya, kepala keluarga Su, dan Su Yao. Orang lain yang mengetahui masalah ini semuanya tinggal di tanah terlarang keluarga Su. Saya menemukan bahwa situasi di kota Tiambao sedikit salah. Ada energi terlarang yang tersembunyi dalam kegelapan, dan itu dapat benar-benar lepas kendali kapan saja. Gerakan Anda dalam kesengsaraan kemarin sangat besar. Saya menemukan bahwa ada residu energi terlarang di tubuh Anda. Kata Yun Hao. Pria gemuk, begitu, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Saudara Yun. Ceritakan tentang situasi di tanah terlarang keluarga Su. Pria gemuk, saya masih belum tahu apa situasi spesifiknya. Tetapi saya tahu bahwa ada lebih dari 20 master sumber bumi di tanah terlarang. Lebih dari setengah dari mereka adalah master sumber keluarga Su. Ada juga bagian dari master sumber yang memenangkan tempat pertama di setiap festival batu sumber kota Tiambao. Bersama-sama, mereka membentuk susunan sumber yang tidak dapat dijelaskan, dan bersama-sama mereka menekan energi terlarang itu. Tetapi mereka tidak bisa menahannya.
karena saya bisa makan, jadi mereka menaruh harapan terakhir mereka pada saya. Tapi sejujurnya, saya tidak memiliki banyak keyakinan bahwa energi terlarang meningkat setiap hari, dan sekarang sebesar gunung ratusan zang, dan kecepatan saya makan sama sekali tidak secepat kecepatan di mana energi terlarang meningkat. Jika energi itu meledak, konsekuensinya harus sangat serius. Karena saya melihat bahwa setiap kali tuan keluarga Su menghadapi kelompok energi itu, mereka memiliki ekspresi kematian. Yun Hao, begitu energi itu meledak, kota Tiambao pasti akan dihancurkan, dan dalam radius ribuan mil, saya khawatir itu akan berubah menjadi area terlarang kehidupan. Pria gendut itu terkejut dan berkata, sangat menakutkan. Yun Hao, ini adalah harga dari teknik sumber. Keluarga Su telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dalam 3000 tahun perkembangan terakhir, dan mereka telah menyentuh hal-hal yang tidak dapat mereka sentuh, dan sekarang, mereka penuh dengan konsekuensi jahat. Saudara Su, Anda bisa memakan masa energi itu, tetapi jangan berlebihan. Jika Anda merasa telah mencapai batasnya, segera berhenti, dan Anda tidak boleh kuat. Selain itu, jangan gunakan semua energi terlarang yang Anda makan setiap hari untuk memperbaikinya dengan gong menelan surga. Tinggalkan beberapa untukku, itu akan berguna bagiku. Mata pria gendut itu berkedip, dan dia berkata, oke, oh ya, ada satu hal lagi. Menurutku kecil Xiaoyi sepertinya tahu sesuatu. Dia ingin mencari tahu cerita di dalam tanah terlarang keluarga Su melalui aku. Dengarkan, ini. Yun Hao langsung mengerti satu hal. Di luar rumah sepi tadi malam, orang yang ingin menangkap Jin Yaner dikirim oleh Xiaoyi. Tujuan Xiaoyi datang ke kota Tiambao kali ini seharusnya bukan karena festival batu sumber, keluarga kerajaan Xia besar, ada kemungkinan besar akan ada langkah besar melawan kota Tiambao. Bab 476, Terobosan, Roh Peringkat Teratas. Yun Hao sudah mengunci bahwa orang yang menembak Jin Yaner tadi malam adalah Doglek Xiaoyi, dan untuk sementara, banyak pikiran melintas di benaknya. Sekarang, bahkan jika keluarga Su bersedia meletakkan keripik yang tak terhitung jumlahnya padanya, Yun Hao merasa bahwa jika dia secara langsung memberitahu keluarga Su tentang energi terlarang, keluarga Su kemungkinan besar tidak akan mengaku. Setidaknya, dampak dari masalah ini terlalu besar. Keluarga Su akan sangat berhati-hati tentang hal ini. Keluarga kerajaan dan keluarga Su kota Tiambao jelas akan melakukan pertikaian. Dan tidak mudah bagi keluarga kerajaan untuk menjatuhkan keluarga Su. Kali ini, mereka harus berencana untuk memulai melalui awan energi terlarang itu. Tetapi keluarga kerajaan tidak memiliki informasi yang cukup tentang masalah ini saat ini. Jika tidak, Xiaoyi tidak akan berpikir untuk menemukan petunjuk melalui pria gemuk itu. Yun Hao bisa menjauh. Bagaimanapun, tujuan kedatangannya ke Jin Yuzhong telah tercapai. Tapi dia punya alasan untuk tidak duduk diam. Orang-orang dari Akademi Changyu Dao masih berada di kota Tiambao, dan Ling Feiyu tidak bisa pergi begitu cepat. Pria gendut itu juga terlibat dalam kekacauan ini, dan sulit untuk sendirian. Ada juga bahwa Jin Yaner tercemar oleh rasa sakit kebakaran bencana. Sebelum bencana diangkat, Jin Yaner benar-benar tidak bisa meninggalkan kota Tiambao, karena Yun Hao berjanji kepada Jin Yuzhong bahwa dia akan membantu Jin Yaner menghilangkan rasa sakitnya dalam waktu 3 bulan. Maka dia tidak akan asal-asalan. Selain, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Keluarga kerajaan Xia besar ingin berurusan dengan kota Tiambao. Dan Yun Hao tahu betul bahwa sekarang, mungkin orang-orang dari keluarga kerajaan Xia besar telah menanyakan tentangnya di dekat alam terang Istana Bela Diri. Jika dia tidak meninggalkan alam terang Istana Bela Diri dan beroperasi di kota Tiambao sebagai pendekar pedang debu merah, saya khawatir dia sudah memulai konfrontasi head-to-head dengan kekuatan keluarga kekaisaran Xia besar. Kontradiksi antara kedua belah pihak telah lama tidak dapat didamaikan. Bahkan jika orang-orang dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Xia besar ingin menyerah, Yun Hao tidak akan membiarkan mereka pergi. Ini tidak hanya melibatkan Xia Xuan, tetapi juga Chang Yao. Selain itu, Xia Sundao dari keluarga kerajaan-kerajaan kuno Xia besar hanyalah boneka, dan di belakang kerajaan kuno Xia besar adalah mandat Villa Surga. Di bawah komando Villa Gunung Mandat Surgawi, ada juga 2 antek, Aula Darah dan Sekte Iblis Api Darah. Yun Hao dan Villa Mandat Surgawi, cepat atau lambat akan ada pertempuran besar, dan Istana Bela Diri saja tidak cukup untuk bertarung melawan kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan kota Tiambao sangat kuat, dan dalam konfrontasi masa depan dengan Villa Mandat Surgawi,
kekuatan kota Tiambao pasti akan digunakan. Saudara Yun, apa yang kamu pikirkan? Pria gendut itu bertanya. Yun Hao menarik kembali pikirannya dan berkata, Saudara gemuk, Xia Yi tidak hanya menyelidiki energi terlarang keluarga Su, dia sudah melakukannya secara rahasia. Jika dia mencarimu lagi, kamu mencoba mendapatkan informasi yang lebih berguna. Pria gemuk, kalau begitu, haruskah saya memberitahu kepala keluarga Su tentang masalah ini? Yun Hao mengangguk, jangan terlalu disengaja, ungkapkan sedikit, biarkan keluarga Su mengambil tindakan pencegahan. Dimengerti. Sesaat kemudian, Yun Hao berpisah dari pria gendut itu dan menemukan Su Haiming. Kepala keluarga Su, seorang teman yang terpisah dari saudara laki-laki gemuk itu, juga saudara laki-laki baikku, dan aku lelah menyelidiki petunjuk keberadaan mereka. Su Haiming segera berkata, Hong Chen Xiaoyu, jangan khawatir, keluarga Su pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menemukan seseorang. Ngomong-ngomong, aku sudah menjelaskan kepada Su Yao, dia bisa membawamu ke gudang ramuan keluarga Su kapan saja. Oke, terima kasih Tuan keluarga Su. Yun Hao tidak menunda waktu, dan bahkan pergi ke gudang ramuan keluarga Su. Keluarga Su, yang memiliki keluarga master asal berusia 3000 tahun, memiliki sejumlah besar bahan obat langka yang disimpan di gudang ramuan, termasuk beberapa bahan obat yang diresepkan dari batu sumber bencana. Yun Hao memilih sekumpulan ramuan obat. Nilai ramuan obat ini, jika digabungkan, jauh melebihi bibit buah Jiao Xin Huiming. Bagaimanapun, keluarga Su telah memutuskan untuk meningkatkan investasi chip padanya, dan Yun Hao tidak khawatir dia akan berutang budi kepada keluarga Su. Bahan obat ini dikombinasikan dengan cabang pohon ilahi Tongtian yang dia menangkan dari tangan Xia Yi, dapat menyempurnakan pil pendinginan tubuh kelas atas, yang merupakan persiapan Yun Hao untuk budidaya tubuh roh tingkat atas. Setelah meninggalkan keluarga Su, Yun Hao segera kembali ke kediamannya. Cilde, kamu masih master asal? Meskipun Zupin tidak keluar selama sehari dan bertanggung jawab untuk melindungi Jin Yaner, sekarang berita itu telah menyebar ke seluruh kota Tiambao, sulit baginya untuk memikirkannya. Selain itu, Zupin berkali-kali lebih terkejut daripada semua orang di kota Tiambao. Orang-orang kota Tiambao hanya tahu bahwa itu teknik pedang terbang dari pendekar pedang debu merah telah mencapai tingkat tahap ketiga dari pedang hati, dan bahwa itu dia adalah divisi asal. Tapi Zupin tahu bahwa Yun Hao masih seorang alkemis yang sangat kuat, seorang penyihir formasi. Setiap pencapaian Yun Hao yang dilepaskan, pasti bisa bersinar di bidang itu, mendapatkan perhatian yang tak terhitung jumlahnya, dan dipuji sebagai jenius super. Ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Depan, Yun Hao mengeluarkan semua batu sumber yang diberikan oleh pria gendut itu hari ini. Di antara mereka, 3 milik batu sumber bencana yang sebenarnya. Yun Hao dengan hati-hati menyelidiki dengan teknik sumber. Isi salah satu batu sumber bencana telah dihancurkan. Ada juga sesuatu di batu sumber bencana, yang seharusnya semacam tanda seni bela diri. Tanda seni bela diri semacam ini, biasanya berbicara, adalah warisan, dan itu tidak banyak berguna bagi Yun Hao. Kecuali itu warisan di batu sumber terlarang, dia tidak akan tertarik. Jadi, Yun Hao langsung mengekstraksi kekuatan bencana di 2 batu sumber bencana ini, dan menyegel 2 kekuatan bencana ini di tubuhnya dengan teknik sumber. Bahkan melawan pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum, ledakan kekuatan bencana dapat menghasilkan efek luar biasa yang tidak terduga. Di saat yang penting ini, Anda tidak bisa salah dengan mempersiapkan diri dengan beberapa kartu hol lagi. Adapun batu sumber bencana terakhir, Yun Hao tidak segera menanganinya. Di dalam batu sumber bencana ini, ada energi atribut air. Yun Hao ingin langsung menggunakan hal-hal yang disegel di batu sumber bencana ini, serta kekuatan bencana di batu sumber, untuk menyempurnakan pil bersama-sama. Ini bukan ramuan dalam arti biasa, tetapi pil sumber bencana. Ini adalah cabang alkimia yang sangat istimewa, didedikasikan untuk menangani situasi yang telah terkontaminasi oleh bencana. Sekarang, Yun Hao masih harus menunggu pria gendut itu mengekstrak beberapa nafas energi terlarang keluarga Su setiap hari, yang akan digunakan untuk membantu Jin Yaner menstabilkan api bencana di tubuhnya selama 9 hari, sebelum dia benar-benar dapat menyembuhkan Jin Yaner. Beberapa hari ke depan, tenang dan lancar, Yun Hao pergi ke rumah Su sekali sehari, memanfaatkan waktu ketika dia berhubungan dengan pria gemuk itu sendirian, mengambil nafas energi terlarang, kembali ke kediamannya,
dan langsung menggunakan teknik sumber untuk menyuntikkan nafas ini ke tubuh Jin Yaner. Sisa waktu, Yun Hao mencoba yang terbaik untuk menyerap dan memurnikan energi kehidupan dan energi kematian. Dalam roda hidup dan mati, kedua energi itu semakin agung dan penuh. Sudah 5 hari sejak batu judi, Yun Hao, yang sedang berlatih dan bermeditasi dengan berlutut, tiba-tiba, ada nafas hidup dan mati. Perpaduan hidup dan mati, kesempurnaan, dua kekuatan tertinggi, dengan sempurna berubah menjadi satu kesatuan, dari hidup ke kematian, sampai mati. Ki yang padat dan cahaya darah mekar, tetapi langsung ditarik oleh tubuh Yun Hao. Dia menekan semua fluktuasi energi dari alam kultivasi yang telah menembus ke tingkat atas tubuh roh. Tubuh roh tingkat atas sesuai dengan alam surga gua di alam seni bela diri biasa. Namun, energi hidup Yun Hao sudah mampu memberinya kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang hanya bisa dimiliki oleh seniman bela diri Mortal Realm, dan efeknya lebih baik daripada kekuatan transformasi fana dari seniman bela diri Mortal Transformation Realm manapun. Selain energi, kematian juga memiliki kegunaan yang luar biasa. Jika dia terluka oleh energi kematiannya, bahkan seorang seniman bela diri di puncak alam transformasi tidak akan mau pulih dengan kekuatan transformasi di tubuhnya. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam fase hukum, dia terluka oleh energi kematiannya, dan untuk sementara, dia tidak akan ingin memobilisasi kekuatan transformasi untuk pulih. Kediaman orang-orang kuil Changyu Dao. Ling Feiyu, yang telah mundur selama beberapa hari, akhirnya keluar. Tetua wanita itu segera muncul di depan Ling Feiyu. Beberapa hari berlalu, dan Ling Feiyu benar-benar menerobos lagi, dan kultivasinya telah mencapai puncak alam surga gua. Entry seperti itu adalah mukjizat. Dia berpikir bahwa Ling Feiyu telah memperoleh panen yang begitu besar dengan kesempatan yang dia peroleh di Pavilion Wendao. Tapi situasi sebenarnya hanya jelas bagi Ling Feiyu sendiri. Panen di Pavilion Wendao memang telah meningkatkan kekuatannya pesat. Tapi alasan mengapa dia bisa menerobos ke puncak alam surga gua dalam waktu sesingkat itu adalah berkat naga yang Qi Yun Hao yang membantunya memilah-milah kekuatan di tubuhnya. Penatua, akhir-akhir ini, pendekar pedang debu merah, apakah ada gerakan? Ling Feiyu bertanya. Wanita tua, itu tidak terlalu memikirkannya, jadi dia memberitahunya tentang kotak batu sumber. Dengarkan kata-katanya. Ling Feiyu, Penatua, aku akan keluar. Wanita, hujan, mau kemana? Ling Feiyu, cabang-cabang pohon ilahi surgawi ada di tangan pendekar pedang debu merah, mereka berguna bagiku, aku akan pergi kepadanya. Wanita, aku akan pergi denganmu. Tidak, aku akan pergi sendiri. Setelah itu, Ling Feiyu pergi sendirian untuk mencari Yun Hao. Bab 477, Dunia 2, Pembunuh tiba. Ling Feiyu, Phoenix dari Akademi Changyu Dao, berjalan sendirian di jalan-jalan kota Tiambao, dan segera menimbulkan sensasi. Rok panjang merah menyala memicu sosok berapi-api yang sempurna, tetapi memancarkan dinginnya gunung es yang mengusir orang ribuan mil jauhnya, dan kombinasi es dan api menambah temperamennya yang mulia dan suci. Bahkan dengan kerudung, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Tapi itu masih membuat setiap pria tidak bisa melupakan sosoknya ketika dia melihatnya, dan membuat wanita manapun malu pada dirinya sendiri ketika dia melihatnya. Kemana perginya Phoenix yang sombong ini? Terakhir kali dia keluar sendirian, dia pergi ke Pavilion Wendao, dan kali ini dia. Apa yang Anda lakukan ketika Anda keluar? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan pria seperti apa yang layak untuknya. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan pendekar pedang debu merah, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian, tidak memenuhi syarat untuk memiliki Phoenix cantik yang luar biasa. Yun Hao dari Istana Bela Diri, mungkin kamu bisa. Tidak. Yun Hao dari Istana Bela Diri juga bisa, kecuali seseorang dapat menggabungkan kepahlawanan Yun Hao dari Istana Bela Diri dan bakat super pendekar pedang debu merah, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk layak untuk Ling Feiyu. Kalau begitu, tidak ada pria di dunia ini yang bisa mencium fangs. Kemana Ling Feiyu pergi? Dan ada kerumunan besar orang yang mengikuti jauh di belakang. Meskipun hati orang yang tak terhitung jumlahnya panas, tidak ada yang berani maju untuk berbicara. Momentum Phoenix yang bangga dari Akademi Changyu Dao juga meningkat dengan meningkatnya kultivasi yang cepat. Sesaat kemudian, Ling Feiyu datang ke penginapan tempat Yun Hao tinggal sementara. Orang-orang yang mengikuti di belakang akhirnya mengerti mengapa Phoenix yang bangga ini keluar hari ini. Dia di sini untuk menemukan pendekar pedang debu merah.
Hei, mungkinkah Ling Feiyu tidak yakin bahwa pendekar pedang debu merah telah mencapai puncak monumen Wendao dan menekannya? Ingin kembali ke lapangan? Sangat mungkin. Kebanggaan di antara para jenius tidak bisa ditekan. Belum lagi Phoenix yang bangga ini, bagaimana dia bisa diyakinkan? Ini, sepertinya akan ada pertarungan yang hebat. Semua orang, mata membelalak, menantikannya. Saat itulah itu terjadi. Yun Hao berjalan keluar, berpakaian putih, dengan sikap anggun, temperamen yang luar biasa, dan wajah tampan, bahkan di depan aura Ling Feiyu, cahayanya tidak pernah ditekan setengah poin. Tetapi dia tidak menekan Ling Feiyu sedikit pun, dan berada dalam keseimbangan yang sempurna. Bocah Hong Chen, ambil langkah untuk berbicara. Ling Feiyu berkata dengan tenang. Bagus. Saat berikutnya, tubuh Ling Feiyu tiba-tiba mengeluarkan tangisan Phoenix yang keras. Phoenix yang mempesona mengepakkan sayapnya, dan Ling Feiyu berdiri di atas Phoenix dan berkata, aku akan mengajakmu berkendara. Yun Hao mengangguk, melangkah keluar, dan sosoknya naik ke udara, berdiri di atas burung Phoenix, berdiri di samping Ling Feiyu. Diikuti oleh Phoenix berada di udara, meninggalkan aliran api dan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang terkejut. Phoenix dari Akademi Changyu Dao datang untuk menemukan pendekar pedang debu merah, dan sepertinya dia tidak akan berduel. Ling Feiyu benar-benar berinisiatif untuk mengambil langkah untuk berbicara, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengundang pendekar pedang debu merah untuk mengusir Phoenix bersama. Iri hati, baik pria maupun wanita memiliki mata merah iri. Pria itu iri pada Yun Hao dan bisa mendekati Phoenix yang bangga ini. Wanita itu iri pada Ling Feiyu dan bisa bergaul sendirian dengan pendekar pedang debu merah. Penatua, kakak senior Feiyu memanfaatkan Phoenix api, mengundang pendekar pedang debu merah, dan meninggalkan kota Tiambao. Seorang murid perempuan dari Akademi Changyu Dao buru-buru mendatangi tetua wanita dan melaporkan masalah tersebut. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, oke, aku tahu, Feiyu sedang mencari pendekar pedang debu merah, hanya untuk cabang-cabang pohon dewa surgawi, jangan membuat keributan. Sisi lain, Pangeran Xiaoyi juga menerima berita itu. Dia putus asa untuk mendapatkan Ling Feiyu. Bahkan setelah ditebas oleh Ling Feiyu beberapa kali, ketamakannya pada Ling Feiyu masih abadi. Dan kebenciannya pada pendekar pedang Hong Chen dapat digambarkan sebagai keinginan untuk menggali tulang dan mengisap sumsum, minum darah dan makan daging. Akibatnya, baru hari ini, Ling Feiyu pergi mencari pendekar pedang debu merah sendirian, dan mengundang pendekar pedang debu merah untuk mengendarai roh Phoenix Yuan bersama-sama dan meninggalkan kota Tiambao. Seseorang, Xiaoyi berteriak dengan marah. Tiba-tiba, seorang pria berkaki anjing buru-buru masuk dan berlutut di depan Xiaoyi. Xiaoyi, kirim sekelompok orang yang kami sembunyikan dalam bayang-bayang untuk menemukan pendekar pedang debu merah dan Ling Feiyu. Bunuh pendekar pedang debu merah dan tangkap Ling Feiyu hidup-hidup. Bagaimana jika saya tidak bisa mendapatkan hatinya? Aku mengerti suaminya, itu sudah cukup. Yang mulia, dengan segala cara. Pada saat ini, Guru Xiaoyi masuk dan berkata, kekuatan yang kita sembunyikan dalam bayang-bayang disiapkan untuk kehancuran terakhir kota Tiambao. Apakah itu kematian pendekar pedang Hong Chen atau penangkapan Ling Feiyu? Itu pasti akan menyebabkan kegemparan, dan ketika saatnya tiba, kekuatan yang akhirnya kita sembunyikan dalam bayang-bayang akan terungkap. Ini akan sangat mengganggu situasi secara keseluruhan. Xiaoyi menggertakkan giginya dan berkata, Guru, tapi aku enggan. Orang tua, itu, yang mulia, orang-orang dari Aula Darah Dunia Bawah yang kami hubungi sebelumnya telah tiba. Dan mereka telah datang ke dua alam fase hukum kali ini untuk membunuh Ling Feiyu dan tidak pernah menderita di masa depan. Kita benar-benar bisa membiarkan orang-orang dari kuil darah Stygian membunuh pendekar pedang debu merah. Adapun Ling Feiyu, lelaki tua itu dapat mencoba membiarkan orang-orang di Aula Darah Dunia Bawah untuk sementara menyelamatkan hidupnya, membawanya kembali ke Yang Mulia untuk bermain selama beberapa hari, dan kemudian mengembalikan Ling Feiyu ke Aula Darah Dunia Bawah untuk mereka bunuh. Dengan cara ini, meminjam pisau untuk membunuh seseorang, bahkan jika itu menimbulkan sensasi besar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aula Darah Abadi dan Liang Ziling Feiyu awalnya tidak ada habisnya. Semuanya logis, mungkin itu juga akan mengganggu situasi di kota Tiambao, sehingga langkah terakhir rencana kami dapat dilakukan dengan lebih lancar. Xiaoyi segera berkata, oke, Guru, cepat hubungi para pembunuh kuil darah Stygian,
tidak peduli kondisi apa yang mereka tawarkan, berjanjilah kepada mereka. Orang tua itu mengangguk, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, pria gemuk kecil dari keluarga Su datang, mengatakan bahwa dia ingin mengundang Yang Mulia untuk pergi ke rumah abadi mabuk untuk minum dan berbicara dengan gembira. Saat menyebutkan pria gemuk kecil ini, kepala Xia Yi besar. Meskipun, dalam hal Yuanshi Square, pria gemuk kecil itu tidak bermaksud menipunya. Tapi 130.000 kristal roh memang dihabiskan oleh pria gemuk kecil itu, dan taruhan dengan pendekar pedang Hong Chen juga merupakan proposal pria gemuk kecil itu. Tapi pria gemuk kecil itu penting. Ini akan memainkan peran kunci dalam rencana mereka selanjutnya untuk menghancurkan Tempo City. Xia Yi mendengus, dan kemudian berkata, "Oke, saya akan berurusan dengan pria gemuk kecil ini, dan meminta guru untuk memastikan bahwa masalah membunuh pendekar pedang Hong Chen dan menangkap Ling Feiyu hidup-hidup diatur dengan benar." Sesaat kemudian, Xia Yi melihat pria gemuk itu dengan senyum hangat. Pria gendut itu membuka tangannya, berjalan menuju Xia Yi, dan berkata sambil berjalan, "Pangeran, saya sengsara selama beberapa hari terakhir, orang bodoh tua Su Haiming, untuk menjilat pendekar pedang Hong Chen, dia benar-benar mengurung saya selama beberapa hari. Pangeran, Anda tidak tahu, bagaimana saya bisa sampai di sini akhir-akhir ini." Saat dia berbicara, air mata dan ingus mengalir. Xia Yi buru-buru menghindari pelukan pria gendut itu. Pria gendut itu tidak peduli, menyeka tangannya dengan air mata dan ingus, dan menyekanya di tubuh Xia Yi. "Xia Yi, pria gemuk, pangeran, ayo pergi ke Zuixianlo sekarang, aku ingin memberitahumu semua keluhan beberapa hari terakhir." Di luar kota Tempo, pegunungan dan sungai terus-menerus, dan pemandangannya indah. Ling Feiyu meringkuk di pelukan Yun Hao, menikmati waktu yang mereka berdua habiskan sendirian. "Flying Rain, bisakah kamu membiarkan orang-orang dari Akademi Changyu Dao berhenti menunggu konferensi batu sumber, dan meninggalkan kota Tiambao dulu?" "Ada apa?" "Yun Hao, kota Tiambao, saya khawatir akan ada badai besar." "Ling Feiyu, kamu pergi juga, apakah itu?" Yun Hao menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pergi. Meskipun hubungan kita belum dapat dipublikasikan, tetapi aku tinggal di kota Tiambao, dan aku bisa menghadapi apapun denganmu." Nada suara Ling Feiyu sangat tegas. Hati sanubari Yun Hao bersentuhan. Wajah Ling Feiyu tiba-tiba memerah dan berkata, "Suamiku, apakah akan merepotkan di sini?" Yun Hao hendak berbicara. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dalam persepsinya, ada niat membunuh yang kuat, yang dengan cepat mendekat. Bab 488, sembunyikan kepalamu dan ungkapkan ekormu, keluar dari sini. Wah, 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 suara tajam memecah udara terdengar. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 20 orang, mengelilingi Yun Hao dan Ling Feiyu. Di antara mereka, setengah dari mereka sudah berada di alam fana, dan sisanya juga merupakan kekuatan tingkat tinggi di alam surga gua. Orang-orang ini semua mengenakan topeng yang sama di wajah mereka. Mereka kejam, dan mereka semua memancarkan bau darah yang jelas menyebabkan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ling Feiyu sedikit mengernyit. Pemborosan kuil darah dunia bawah benar-benar hantu. Seorang pembunuh tingkat tinggi dari alam fana tertawa aneh dan berkata, "Ling Feiyu, kamu telah berulang kali bertarung melawan istana darah dunia bawah kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Akademi Changyu Dao akan dapat melindungimu? Orang-orang yang akan dibunuh oleh kuil darah dunia bawah, tidak peduli perlindungan seperti apa yang mereka miliki, hanya ada satu cara untuk mati." Hati Ling Feiyu tergerak. Pedang panjang dengan cahaya merah menyala yang mengalir muncul di tangannya, dan ki ganas meledak. Ingat, Ling Feiyu mencoba yang terbaik untuk menangkapnya hidup-hidup. Adapun pria yang disebut pendekar pedang debu merah, bunuh dia secara langsung. Pembunuh tingkat tinggi dari alam fana mencibir dan memberi perintah. "Ling Feiyu, target aula darah dunia bawah adalah aku, dan itu tidak ada hubungannya dengan pendekar pedang debu merah." Pembunuh tingkat tinggi dari alam fana tertawa dan berkata, "Apakah dia ada hubungannya denganmu atau tidak bukan urusanku, tetapi hadiah untuk membunuhnya lebih tinggi daripada membunuh alam hukum. Maka tentu saja dia harus mati." Cahaya dingin melintas di mata Yun Hao. Sebagai pendekar pedang debu merah, dia aktif di kota Tiambao, dan identitas berat ini dapat dikatakan tidak memiliki dendam dengan istana darah dunia bawah. Jelas,
Seseorang mengeluarkan hadiah kepada pembunuh kuil darah Stygian untuk membunuhnya. Dan barusan, pembunuh ini juga mengatakan bahwa dia ingin menangkap Ling Feiyu hidup-hidup. Yun Hao mungkin sudah tahu apa yang terjadi. Di balik ini, 9 dari 10, itu ada hubungannya dengan Xia Yi. Pedang. Yun Hao juga terhunus, dan cahaya pedang dingin meledak. Pembunuh tingkat tinggi dari alam fana mencibir dan melambaikan tangannya. Lakukan. Dalam sekejap, ada beberapa pembunuh alam fana yang bergegas keluar dalam sekejap, dibagi menjadi 2 kelompok, dan membunuh Yun Hao dan Ling Feiyu. Adapun pembunuh lainnya, mereka masih mengelilingi area tersebut untuk mencegah target mereka melarikan diri. Raungan vitalitas terdengar. Tiba-tiba, kilatan guntur meletus. Sisi. Yun Hao tiba-tiba muncul busur guntur yang padat, seolah-olah telah berubah menjadi lautan guntur. Dia menginjak guntur, membawa guntur keluar, dan dalam sekejap, dia bergegas di depan seorang pembunuh, pedang itu tersapu, dan nafas kematian menyebar. Pembunuh alam fana, ini tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya, dan dia yang telah membunuh orang sepanjang tahun tahu betul bahwa ini adalah perasaan kematian. Seolah-olah dia telah benar-benar diselimuti bayang-bayang kematian. Kekuatan serangan dari serangan menjadi membeku dan diblokir. Bang! Yun Hao merobek vitalitas pembunuh alam fana ini dengan pedang. Kekuatan pedang ini masih luar biasa, dan kemudian memotong leher pembunuh alam fana ini dan membuang kepalanya. Sebelum datang ke kota Tiambao, bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan eksternal seperti formasi, kekuatan tempur Yun Hao sudah sebanding dengan seorang seniman bela diri di alam fana. Setelah datang ke kota Tiambao, pola roh pembunuh dewanya berubah dari tingkat bawaan pemula ke tingkat bawaan menengah. Elemen pedang di tubuh juga telah ditingkatkan dari 1 putaran menjadi 3 putaran. Kekuatan tubuh fisik juga telah dipromosikan ke tingkat tubuh roh tingkat atas. Peningkatan keseluruhan telah membawa lompatan dalam kekuatan tempur. Dengan 1 pedang, dia langsung membunuh pembunuh Mortal Realm ini dengan pengalaman tempur yang sangat kaya. Setelah membunuh seorang pembunuh dalam sekejap yang kuat, di bawah kaki Yun Hao, cahaya guntur menyala lagi, tubuhnya langsung bergerak secara horizontal selama Lu Xinanzang, bila pedang menyapu, dan nafas kematian terisi lagi, menenggelamkan pembunuh lain di alam fana. Kekuatan tempur Yun Hao luar biasa. Gerakan Ling Feiyu juga tidak lambat. Ketika dia datang ke kota Tiambao, dia hanya dipromosikan ke alam surga gua untuk waktu yang singkat, tetapi sekarang, dia sudah berada di puncak alam surga gua. Garis keturunan klan kuno Phoenix telah memberinya kemungkinan tak terbatas. Di Pavilion Wendao, dia mampu menghancurkan Xia Yi, yang telah dibudidayakan di Transformation Realm Dual tingkat Genius, dan setelah beberapa pedang, Xia Yi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, dia bahkan lebih kuat. Bentuk Phoenix membubung di seluruh dunia, dengan kecepatan dan ketangkasan yang halus, dan ledakan yang menakutkan. Api Phoenix yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan, dan dengan pedang yang menebas dengan cahaya api yang mengalir, itu hampir sama dengan Yun Hao, membunuh pembunuh alam fana aula darah abadi dalam hitungan detik. Beberapa kedipan waktu, beberapa pembunuh Mortal Realm yang memimpin dalam menyerang Yun Hao dan Ling Feiyu tidak tersisa satupun. Para pembunuh yang mengelilingi daerah ini tercengang satu persatu. Kekuatan Ling Feiyu meningkat terlalu cepat. Sebelumnya, mereka baru saja mengirim seorang pembunuh yang baru saja memasuki alam fana untuk berurusan dengan Ling Feiyu, dan memaksa Ling Feiyu untuk terpojok. Jika bukan karena orang kuat dari Akademi Changyu Dao, mereka akan bisa mengambil nyawa Ling Feiyu saat itu. Tapi sudah berapa lama? Beberapa pembunuh Mortal Realm bergerak pada saat yang sama, dan mereka hanya dibunuh oleh Ling Feiyu dalam hitungan detik. Dan kekuatan pendekar pedang debu merah bahkan lebih menakjubkan. Aura alam kultivasinya jelas jauh lebih buruk daripada Ling Feiyu. Tapi kekuatan tempur pendekar pedang debu merah tidak jauh lebih baik daripada garis keturunan Phoenix seperti Ling Feiyu. Susunan pembunuh Mortal Realm yang memimpin dalam memberi perintah berteriak lagi. Berdengung, berdengung. Sinar cahaya pola roh meledak dari pembunuh yang mengelilingi area ini. Dalam sekejap mata, semua sinar pola roh menyatu dan berubah menjadi tirai tipis, menyelimuti Ling Feiyu dan Yun Hao. Ledakan, ledakan. Serangan formasi yang menakutkan pecah. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tirai cahaya formasi. Seekor Phoenix yang keras meraung. Ling Feiyu benar-benar berubah menjadi Phoenix api.
Api sejati Phoenix yang mengamuk, membakar semua pedang. Dia ingin memaksa keluar, tapi ketika kekuatannya mengenai formasi di balik tirai tipis. Meskipun tirai cahaya formasi bergetar hebat, itu sangat stabil, dan tidak ada tanda-tanda rusak. Hahaha, Ling Feiyu, pendekar pedang debu merah, ini adalah susunan pembunuhan dari Istana Darah Hades kita, tidak ada kekuatan alam fase hukum, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu tidak ingin keluar dari formasi, akhirmu sudah ditakdirkan, kalian berdua sudah selesai. Suara tawa datang dari luar formasi. Ling Feiyu membubarkan bentuk Phoenix-nya dan mundur ke sisi Yun Hao. Aku masih punya trik, tapi aku bisa mematahkan formasi ini, kamu akan meninggalkanku sendirian. Pergi dulu, aku akan baik-baik saja. Ling Feiyu berkata dengan sangat tegas. Jelas, dia masih memiliki kartu hall trik besar di bagian bawah kotak. Yun Hao, serahkan masalah pemutusan formasi padaku. Di antara kata-kata, babak baru serangan dan pembunuhan dalam formasi pecah lagi. Pedang padat, dari berbagai arah, menebas ke arah Yun Hao dan Ling Feiyu. Tingkat kontrol formasi ini juga mencoba menjebakku. Itu hanya konyol, teriakan keras keluar dari mulut Yun Hao. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang luas keluar dari lubang laut Yun Hao. Seperti lautan emas, perkasa dan megah. Pola roh emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan terwujud. Pola roh pembunuh dewa dalam bentuk pedang kecil juga ditembakkan. Arai besar, ini memang formasi kelas menengah di permukaan tanah. Di antara orang-orang yang dapat mengontrol formasi, tidak ada penyihir formasi tingkat menengah. Dengan pola roh pembunuh dewa tingkat menengah bawaan Yun Hao saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan spiritual dari tingkat penyihir formasi puncak dari tingkat bawah tingkat dasar, mudah untuk mematahkan formasi ini. Dalam sekejap mata, pola roh pembunuh dewa membawa cahaya keemasan yang luas dan berdampak pada permukaan tirai cahaya formasi ini. Baru saja, tirai cahaya formasi yang tidak bisa dipecahkan Ling Feiyu dengan seluruh kekuatannya, di depan pola roh pembunuh dewa Yun Hao yang meledak dengan semua kekuatan spiritualnya, seperti selembar kertas tisu, dan itu langsung robek celah besar. Ledakan. Segera setelah itu, seluruh tirai cahaya formasi langsung hancur. Sekelompok pembunuh kuil darah abadi yang mengendalikan formasi berteriak satu demi satu, dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Mati. Yun Hao mendengus dingin, tubuhnya meledak, dan dia bergegas ke tengah kelompok pembunuh ini dalam sekejap. Ling Feiyu juga meledak dari kekuatan Phoenix lagi, dan dengan api sejati Phoenix yang menakutkan, dia membunuh kelompok pembunuh ini di kuil darah abadi. Sesaat dalam waktu, bunuh semua pembunuh ini. Ada dua alam dharma, tapi kamu tidak berani keluar. Setelah membunuh sekelompok semut, Yun Hao, bilah pedang menunjuk langsung ke area kosong di depannya. Bab 479, Kekuatan Bencana, Segel Api Taiyan. Saat Yun Hao selesai berbicara, saat berikutnya, pemisahan ruang. Dua pembunuh aula darah abadi yang memancarkan aura kuat dari kultivasi alam fase hukum berjalan keluar dari ruang yang retak. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, dalam situasi ini barusan, tidak ada yang keluar untuk membantumu, sepertinya seharusnya tidak ada yang mengantarmu dalam kegelapan. Jelas, mereka berdua tidak maju sejak awal, karena mereka khawatir seseorang diam-diam melindungi Ling Feiyu dan pendekar pedang debu merah. Sekarang, mereka tidak memiliki kekhawatiran itu. Orang lain tersenyum muram dan berkata, Ling Feiyu menyerahkannya kepadaku untuk menangkapnya hidup-hidup. Kamu bisa membunuh anak bernama pendekar pedang debu merah ini? Oke, cepat. Dalam sekejap mata, kedua pembunuh alam fase hukum dari aula darah dunia bawah, ini meledak pada saat yang sama, membunuh di depan Yun Hao dan Ling Feiyu. Ledakan, kekuatan menakutkan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan area ruang yang luas hancur. Yun Hao dan Ling Feiyu sama-sama merasakan tekanan besar pada saat yang sama. Saat berikutnya, Phoenix yang menyilaukan itu menjerit marah, dan api sejati Phoenix menyapu langit dan bumi. Seorang pembunuh alam fase Dharma dari Istana Darah Dunia Bawah, terjun ke dalam api dengan satu telapak tangan, dan meraihnya dengan satu telapak tangan. Semua api sejati Phoenix dipadamkan secara paksa oleh sidik jari vitalitas yang sangat besar. Ling Feiyu mendengus dan terbang terbalik. Di sisi lain, Yun Hao menginjak guntur dan bergegas keluar dari ruang yang hancur. Dia melirik ke sisi Ling Feiyu. Pihak lain ingin menangkap Ling Feiyu hidup-hidup, jadi dia memiliki kekuatan cadangan ketika dia menembak,
dan dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Ling Feiyu untuk saat ini. Tapi itu harus dilakukan dengan cepat. Tidak boleh ada penundaan. Jika tidak, kesabaran pihak lain akan habis, dan pihak lain pasti akan membuat tangan mati. Lagi pula, yang baru saja mereka katakan adalah menangkap mereka hidup-hidup sebanyak mungkin, yang berarti mereka tidak memiliki batasan apapun, dan mereka dapat membunuh jika mereka mau. Bakatnya sangat tinggi, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa, dan kamu sekarat, dan kamu masih peduli dengan Phoenix kecil itu. Sungguh kegilaan. Berurusan dengan kultivasi alam fase hukum Yun Hao sebagai pembunuh istana darah dunia bawah. Tawa aneh terus berlanjut, dan ketika dia melangkah keluar, dia muncul di depan Yun Hao lagi, dan sebuah pukulan meledak, dan permukaan tinjunya meletus dengan energi yang sangat menakutkan, dan langit dan bumi meraung. Cahaya dingin di mata Yun Hao melintas, dan pedang menebas tinju yang menakutkan itu. Jangan ukur dirimu sendiri, mati. Melihat ini, pembunuh alam fase hukum dari Aula Darah Hades berteriak dengan senyum kejam, membunuh. Lihat, bilah pedang. Yun Hao, dan kekuatan tinju yang kuat itu, akan bertabrakan. Di tubuh Yun Hao, lapisan segel yang dibentuk oleh teknik sumber tiba-tiba hancur. Gumpalan kekuatan bencana yang disegel berubah menjadi arus udara abu-abu, dan itu menebas sepanjang bilah pedang dalam sekejap. Ledakan, tabrakan kekuatan memicu ledakan besar. Tubuh Yun Hao melesat mundur tak terkendali dalam badai ini, menabrak gunung besar, menabrakkan gunung hingga runtuh. Saat berikutnya, pedang Qi merobek bebatuan yang telah runtuh dan menumpuk di gunung, dan Yun Hao terbang menuju langit dengan pedangnya. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan luka muncul di sekujur tubuhnya dan di banyak tempat. Hati Yun Hao tergerak, dan di roda hidup dan mati, energi kehidupan yang sangat besar di roda kehidupan tersapu dengan panik, melonjak ke setiap bagian tubuh. Semua luka, dalam sekejap mata, sembuh dan pulih utuh seperti sebelumnya. Auranya juga sangat kuat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka. Mata pembunuh Immortal Blood Hollow Face Realm tiba-tiba mengungkapkan rasa terkejut yang mendalam. Anak baik, kamu bukan kekuatan yang luar biasa, tetapi semangat kehidupan yang murni. Tubuhmu tampaknya telah ditempa ke titik yang sangat sempurna, dan sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa berdiri di depanku dengan seluruh kekuatanku dan menahan pukulan penuhku. Tubuh yang begitu sempurna sangat mengasyikkan. Aku telah berubah pikiran. Hahaha, kamu akan mati. Tapi aku akan menjaga tubuhmu tetap utuh dan menggunakannya untuk membuat golem mayat terbaik. Bonus yang luar biasa. Pembunuh alam hukum Istana Darah Hades, ini, mata dan nadanya penuh dengan keserakahan yang tak tertandingi. Jika kamu ingin membunuhku dan mengambil tubuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Yun Hao berteriak keras, menginjak guntur, dan menyapu ke arah pembunuh alam fase hukum dari Istana Darah Gelap ini. Orang ini mendengus dingin dan berteriak dengan marah, jangan malu. Kata-kata itu jatuh, dan kekuatannya meledak dengan ganas. Tapi saat berikutnya, ledakan, kekuatannya tiba-tiba runtuh. Diikuti oleh, di permukaan kulitnya, bercak warna berwarna-warni muncul. Kulit merah, seolah terbakar. Kulit hitam, pembusukan cepat dan nanah. Kulit biru, seolah-olah dibekukan oleh es. Kulit hijau, melahirkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap warna berbeda yang menempel padanya memberinya rasa sakit yang tak tertandingi. Selain itu, indera peraba, pendengaran, penglihatan, rasa, intuisi, dan sebagainya. Semuanya kabur. Inilah kekuatan bencana yang baru saja dilepaskan Yun Hao. Ledakan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di alam aspek hukum, jika dia terkena kekuatan bencana ini, dia tidak akan bisa menekannya sama sekali. Yun Hao, yang menyerbu ke arah pembunuh alam fase hukum ini, menebas dengan kekuatan pedang. Pedang Qi langsung membelah tubuh target menjadi dua dan meledak. Ledakan. Di sisi lain, sosok Ling Feiyu terbang terbalik. Pembunuh alam fase hukum yang menembak Ling Feiyu, melihat situasinya salah, berteriak dengan marah. Kalau begitu pergi dan mati. Jelas, dia tidak berencana untuk menangkap Ling Feiyu hidup-hidup lagi, tetapi ingin melakukan gerakan membunuh yang kejam. Yun Hao melangkah ke udara, langsung bergegas ke sisi Ling Feiyu, meraih pinggangnya dengan satu tangan, dan keluar dari 100 zang, menghindari gerakan membunuh pembangkit tenaga listrik Istana Darah Gelap. Wah, serigala yang mengerikan,
melolong dan meraung. Hantu fase hukum serigala raksasa sepanjang 100 kaki meledak dari tubuh pembangkit tenaga listrik fase hukum Istana Darah Abadi. Berita yang kami terima adalah bahwa Anda adalah master sumber. Tetapi saya tidak berharap Anda menjadi master sumber yang dapat mengendalikan kekuatan bencana. Pembunuh hukum kuil darah abadi berteriak dengan marah. Tapi lalu apa? Bahkan jika Anda dapat mengendalikan kekuatan bencana yang Anda kendalikan telah dikonsumsi. Apalagi aku tidak akan ceroboh, apalagi menunjukkan belas kasihan, kalian berdua hanya punya satu cara untuk mati. Tidak setiap master sumber memiliki kemampuan untuk mengendalikan bencana, dan di dunia ini, sebagian besar master sumber, bahkan jika mereka dapat mengendalikan kekuatan bencana, hanya dapat mengendalikan satu bencana. Lagi pula, untuk mengendalikan kekuatan bencana, Anda harus terlebih dahulu menggunakan teknik sumber untuk menyegel bencana di tubuh Anda. Di kerajaan kuno Sia besar, tidak pernah ada master sumber yang bisa mengendalikan kekuatan dua bencana. Bahkan leluhur keluarga Su di kota Tiambao yang hampir dipromosikan menjadi guru surgawi asal hanya bisa mengendalikan satu bencana. Pembunuh, ini tidak berpikir bahwa pendekar pedang debu merah masih mengendalikan kekuatan bencana. Tetapi dia masih cukup berhati-hati. Lagi pula, kematian seorang rekan dengan kekuatan yang sebanding dengannya membunyikan bel alarm untuknya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk langsung meledakkan fase hukum serigala raksasanya. Menghadapi situasi ini, kekuatan bencana lainnya tersegel di tubuh Yun Hao, bahkan jika itu pecah, itu tidak memiliki banyak artinya, dan sulit untuk menyerang tubuh target. Dia menatap lawannya dengan ekspresi serius. Saat berikutnya, jantung Yun Hao berdetak kencang dan mengeluarkan suara drum yang keras. Gelombang panas yang terik tak tertandingi langsung berpusat di tubuhnya, dan melonjak ke segala arah pergi. Api Taiyan dari 3 kelopak api terbang keluar dari hatinya. Bab 480, Pertempuran Sengit, Naga dan Phoenix muncul. Begitu segel api Taiyan Yun Hao keluar, bagian langit dan bumi ini sepertinya telah berubah menjadi oven. Gelombang panas berputar-putar, dan semuanya berputar-putar. Rerumputan dan pepohonan layu dengan cepat, dan bebatuan berubah menjadi merah, seolah-olah akan dibakar menjadi magma. Bahkan Ling Feiyu, yang memiliki api sejati Phoenix, merasakan jantung berdebar-debar pada saat ini. Api sejati Phoenix-nya ditekan. Sisi yang berlawanan. Pembunuh Aula Darah Abadi yang telah melemparkan penampilan sihir 100 serigala raksasa juga memiliki ekspresi terkejut yang tebal di matanya. Semua sampai mati. Dia meraung dan membanting telapak tangannya ke arah di mana Yun Hao dan Ling Feiyu berada. Tiba-tiba, fase hukum serigala raksasa 100 Zhang juga keluar dengan telapak tangannya, dan dia membantai dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Hari gemetar. Phoenix benar-benar panas, bantu aku dengan sekuat tenaga. Yun Hao berteriak. Ling Feiyu langsung bereaksi, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan Phoenix True Fire untuk bergegas menuju Yun Hao. Yun Hao mencubit segel dengan satu tangan. Segel api Taiyan yang mengambang di depannya tiba-tiba berbalik. Di segel api Taiyan, sudah ada gumpalan api asal dari api sejati Phoenix, ditambah dengan teknik pengendalian api Yun Hao, yang mencapai puncaknya, sehingga api sejati Phoenix yang dikeluarkan Ling Feiyu dengan seluruh kekuatannya langsung diserap ke dalam segel api Taiyan. Kelopak api yang dipadatkan oleh api sejati Phoenix menjadi lebih kental. Kekuatan seluruh segel api Taiyan meroket beberapa kali. Pergi. Yun Hao mendengus pelan. Segel api Taiyan, menghadapi hukum serigala raksasa 100 Zhang yang datang untuk membunuh. Fase hukum serigala raksasa 100 Zhang membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan gugus cahaya vitalitas yang menakutkan. Namun, gugus cahaya Yuan Qi, setelah mendekati segel api Taiyan, langsung dibakar menjadi ketiadaan. Segel api Taiyan yang berkibar, tetapi membawa panas dan kekuatan yang tak tertandingi, dan akhirnya bertabrakan dengan hukum serigala raksasa 100 Zhang. Ledakan. Langit dan bumi dalam radius hampir 10 mil bergetar dengan ledakan yang mengerikan. Badai energi merobek ruang, menghancurkan puncak gunung, dan mengikis lapisan demi lapis bumi. Gelombang panas yang menakutkan membakar ruang, menyalakan udara, menyalakan rumput, pohon, gunung dan bebatuan, dan membakar tanah menjadi lapisan abu. Bunuh! Yun Hao berteriak, meledak dan menembak pembunuh alam fase hukum Istana Darah Gelap, dan tiba-tiba, gong naga Changhua surgawi terbuka, langsung berinkarnasi menjadi naga sejati Baizhang. Long Wei seperti jurang.
Ling Feiyu juga langsung berubah menjadi Phoenix yang mempesona, dan dengan jentikan sayap Phoenix yang cemerlang, dia melintasi ruang angkasa dan membunuh di depan pembunuh Istana Darah Abadi. Naga dan Phoenix digabungkan. Belum lagi kekuatan-kekuatan ini, kekuatan naga dan Phoenix saja sudah cukup untuk mengguncang keinginan spiritual siapapun. Pembunuh alam fase hukum dari Aula Darah Dunia Bawah, ini memiliki kepanikan yang tak ada habisnya di hatinya, dan kengerian ekstrim muncul. Dia tidak bisa membayangkannya. Hukum serigala raksasa 100, Zhang-nya benar-benar dihancurkan oleh pendekar pedang debu merah. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa di antara target yang akan dibunuh kali ini, tidak hanya ada burung Phoenix, tetapi juga naga ilahi. Fase hukum hancur, dia menderita banyak serangan balik, dan di bawah kekuatan naga dan Phoenix, kehendak spiritualnya hampir patah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pembunuh super kuil darah dunia bawah. Dan pengalaman tempurnya yang kaya membuatnya mengaum pada saat kritis, nyaris tidak menahan pertahanan vitalitas. Ledakan, kekuatan serangan gabungan naga dan Phoenix menghancurkan pertahanannya dengan kekuatan menghancurkan yang layu dan membusuk, dan menjatuhkan tubuhnya terbalik. Ledakan, naga ilahi menjentikkan ekornya dan menamparkan tubuh pembunuh super dari alam fase hukum Aula Darah Dunia Bawah ini dengan keras, menghancurkan tulang pinggangnya. Api yang dimuntahkan oleh Phoenix jatuh seperti lautan api, dan pembunuh super dari alam fase hukum Aula Darah Gelap berteriak sedih. Kamu menungguku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pembunuh itu meraung, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia berpegang pada luka seriusnya, mencoba melarikan diri. Namun, saat dia berbalik untuk melarikan diri, wah, cahaya putih jernih muncul di depannya seolah-olah keluar dari udara tipis, dan dengan mendengus, itu menembus kepalanya. Itu adalah pedang terbang tingkat bumi Yunhao, Hong Chen. Yunhao dan Ling Feiyu membubarkan bentuk naga dan Phoenix sejati pada saat yang bersamaan. Wajah Ling Feiyu pucat, jelas, pertempuran ini sangat sulit baginya. Tidak hanya dia mengkonsumsi banyak, tetapi dia juga menderita banyak luka. Pikiran Yunhao bergerak, dan kekuatan api meletus lagi, membakar beberapa jejak pertempuran yang jelas di daerah ini menjadi abu, dan dia meraih tangan Ling Feiyu, dan mesin ki kehidupan yang agung terus memasuki tubuh Ling Feiyu. Seseorang akan datang, pergi dulu. Sosok keduanya terbang menjauh dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, seorang tetua dari alam hukum keluarga Su di kota Tiambao muncul di medan perang dengan sekelompok penjaga keluarga Su. Tetua keluarga Su memandangi medan perang yang berantakan dengan wajah kaget. Ini setidaknya beberapa pembangkit tenaga listrik di tingkat alam fase hukum, dan hanya beberapa orang yang bisa bergerak. Penatua, ada penemuan. Seorang penjaga yang sedang memeriksa medan perang terbang di depan tetua keluarga Su, memegang kartu pinggang di tangannya, dan berkata, itu adalah token pembunuh dari kuil darah dunia bawah. Orang-orang dari keluarga Su yang mencari di daerah ini tidak menemukan satu mayat, tetapi mereka menemukan beberapa potong token asasin dari kuil darah dunia bawah. Penatua, pertemuan besar batu sumber akan segera diadakan, dan Assassins of the Underworld Bloodhole telah muncul di dekat kota Tiambao. Mungkinkah mereka ingin melakukan sesuatu? Salah satu penjaga berkata, mengerutkan kening. Tetua keluarga Su tampak serius, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Aula Darah Abadi dan kota Tiambao kami selalu memiliki air sumur yang tidak mengganggu air sungai. Tapi Aula Darah Dunia Bawah dan Akademi Changyu Dao, karena Phoenix Ling Feiyu itu, sudah tidak dapat dipisahkan. Ling Feiyu dan pendekar pedang debu merah meninggalkan kota Tiambao hari ini. Pembunuh kuil darah dunia bawah muncul di sini, dan perang besar pecah. Melihatnya seperti ini, ada lebih dari satu pembunuh di alam Fasiang. Jika keadaan tidak baik, segera kembali ke kota Tiambao dan laporkan ke kepala keluarga. Jika Ling Feiyu dan pendekar pedang debu merah mengalami kecelakaan di sini, maka masalah ini akan menjadi serius. Bakat Ling Feiyu, semua orang tahu bahwa ini adalah Tianjiao Super dari Akademi Changyu Dao. Dan pendekar pedang debu merah, tak perlu dikatakan, potensi yang dia tunjukkan tidak terukur. Meskipun tidak ada yang melihat asal-usul pendekar pedang debu merah, tetapi semua orang tahu bahwa asal-usul pendekar pedang debu merah mungkin luar biasa. Setidaknya, kekuatan di kerajaan kuno Xia besar tidak dapat menumbuhkan kejeniusan yang tak tertandingi. Ling Feiyu dan pendekar pedang debu merah, jika sesuatu terjadi,
mungkin seluruh kerajaan kuno Xia besar harus menghadapi badai besar. Ketika berita itu kembali ke Tempo City, seluruh kota Tempo mendidih. Keluarga Su segera mengirim sejumlah besar orang untuk mencari petunjuk dengan medan perang itu sebagai intinya. Orang-orang dari Akademi Taois Changyu yang datang ke kota Tiambao juga dikirim sepenuhnya. Tiba-tiba, keberadaan pendekar pedang debu merah dan Phoenix Ling Feiyu menjadi peristiwa besar yang diperhatikan semua orang di kota Tiambao. Segala macam komentar diisi di jalan-jalan dan gang-gang. Dikatakan bahwa setidaknya ada lebih dari satu alam fase hukum yang datang ke Aula Darah Dunia Bawah kali ini, dan meskipun pendekar pedang debu merah dan Ling Feiyu sama-sama jenius, mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan keberadaan alam fase hukum. Saya pikir itu lebih menguntungkan. Ada kecelakaan kemarin, dan sampai sekarang, pendekar pedang debu merah dan Ling Feiyu belum kembali, dan mereka belum menemukan petunjuk sedikit pun tentang keberadaan mereka. Hei, dua jenius super itu telah mati. Akademi Changyu Dao, aku pasti akan pergi histeris ke kuil darah Stygian untuk membalas dendam. Kekuatan di balik pendekar pedang debu merah juga harus muncul. Aku tidak tahu di mana raksasa itu. Di depan Xia Yi, guru alam. Fasiangnya buru-buru datang dan berkata, "Yang mulia, saya tidak dapat menghubungi pembunuh Istana Darah Dunia Bawah. Tampaknya mereka seharusnya membunuh pendekar pedang debu merah dan Ling Feiyu. Mereka khawatir dikelilingi oleh keluarga Su di kota Tianbao dan orang-orang Changyu Daoyuan menemukannya, jadi mereka langsung pergi." Wajah Xia Yi sedikit jelek. Kematian pendekar pedang debu merah adalah hal yang paling dia senang lihat. Tapi Ling Feiyu juga meninggal, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Ketamakannya pada Ling Feiyu terlalu kuat. Tetapi pada titik ini, tidak ada cara lain. Orang tua yang mulia, ada satu hal lagi. Xia Yi, katakan, orang tua, terakhir kali, kami mengetahui wanita muda itu, dia seharusnya terkait dengan rahasia tempat terlarang keluarga Su, tetapi malam itu, ketika kami menangkapnya, terjadi kecelakaan, dan wanita itu diselamatkan. Baru saja, seseorang melihat wanita itu bersama Zusan, pelayan tua pendekar pedang debu merah. Oleh karena itu, malam itu, orang yang menyelamatkan wanita itu seharusnya adalah pendekar pedang debu merah. Ketika Xia Yi mendengar ini, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia berkata, "Di mana wanita itu sekarang?" Orang tua, di penginapan tempat pendekar pedang debu merah tinggal sementara, orang-orang kami telah memblokir daerah itu, dan mereka tidak bisa pergi. Xia Yi mendengus dingin, segera bangkit, dan berkata, "Kali ini, pangeran ini secara pribadi akan pergi dan menangkapnya." Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.